Cek satu. Ya. Cek satu dua tiga. Bapak Ibu sahabat Disipora dimanapun Anda berada, acara akan segera dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kami hormati Bapak Kasubag Umpek Disdikpora, Bapak Nugroho. Yang kami hormati Ibu Siti Rohana dan juga Bu Isti, narasumber kita dari PKPSDM Kabupaten Kebumen, serta tim yang bertugas di belakang layar ada Om Bob. Terima kasih Om Bob sudah membantu pelaksanaan secara daring sosialisasi penilaian periodik pada kinerja PKN. Serta sahabat Disipora dimanapun Anda berada, berjumpa lagi kita mengudara lagi dalam acara sosialisasi penilaian periodik kinerja PKN tahun 2024. Baik, Bapak Ibu yang kami hormati, acara yang pertama susunannya ya perlu kami sampaikan yaitu pembukaan. Yang kedua nanti perwakilan sambutan yang akan disampaikan oleh Pak Kasubag atau yang mewakili Pak Kadinas. Yang ketiga nanti materi akan disampaikan oleh narasumber kita Bu Siti Rohana, nggih, dari PKPSDM, nggih. Sudah siap nggih materinya nggih. Nggih. Terus nanti yang keempat yaitu lain-lain. Mohon nanti Bapak Ibu sahabat Disipora dimanapun Anda berada, ketika acara lain-lain istilahnya dimulai, apabila ada pertanyaan yang sekiranya ingin ditanyakan, silakan bisa melalui kolom chat maupun kolom komentar yang ada di layar kaca Anda. Terus acara yang kelima ya yaitu penutup. Baik Bapak Ibu, kita mulai saja acara pada siang hari ini. Kita buka dengan mengucapkan basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga dengan bacaan basmalah tadi acara dapat berjalan lancar tanpa ada halangan suatu apapun. Bapak Ibu, sahabat Disipora, dimanapun Anda berada, sosialisasi penilaian periodik kinerja PKN ini perlu kami sampaikan, ini semua diberlakukan seluruh ASN ya Mbak Siti ya. Ya, oke. Seluruh ASN. Jadi ya istilahnya baik jabatan fungsional maupun jabatan struktural itu semua wajib untuk melaksanakan atau menyusun evaluasi kinerja pada aplikasi kinerja BKN yang terinformasi dalam surat yaitu ditutup tanggal 30 April 2024 ya. Berarti masih ada waktu sekitar 7 hari ya. 7 hari berjalan ini ya kurang lebih ya. Ya. Tapi ada waktu sekitar 7 hari dari hari ini. Semoga nanti materi yang Bapak Ibu dapatkan bisa menjadi pedoman dalam melaksanakan penyusunan ini karena belum ada informasi adanya perpanjangan waktu penyusunan evaluasi kinerja di triwulan satu ini. Baik, meningkat ke acara selanjutnya yaitu pengarahan dan juga sambutan yang mewakili Pak Kepala Disdikpora yaitu Bapak Kasubag Umpek. Kami persilakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita masih bisa untuk mengudara dalam rangka untuk sosialisasi penilaian periodik kinerja BKN. Yang pertama dan utama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberikan kenikmatan, sehat, nikmat sempat sehingga kita juga bisa bertemu meskipun di layar kaca. Yang terhormat Bapak Kepala Dinas, Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Kebumen, yang terhormat Sekretaris Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kebumen, dan juga segenap pejabat struktural di lingkungan Dinas Pendidikan, Kepemudaan, dan Olahraga Kabupaten Kebumen. Yang terhormat juga narasumber kita, yaitu Bu Siti Rohana dan juga Bu Isti. Kami ucapkan terima kasih atas kiranya. Yang terhormat juga Mas Dandi selaku moderator dalam acara siang kali ini.
Salawat dan salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya di akhirat kelak yang mudah-mudahan kita semua menjadi umat yang akan mendapatkan syafaatnya tersebut. Acara pada kali ini sosialisasi penilaian periodik kinerja BKN dalam rangka fasilitasi termasuk kita yang di distrik mau sobat Distipora yang berada di sekolah-sekolah di Kabupaten Kebumen. Ini harapannya ketika dilaksanakan sosialisasi ini, Bapak Ibu terkait penilaian penyusunan untuk SKP di kinerja PKN-nya nanti bisa berjalan dengan lancar ataupun misalkan ada kendala juga bisa dipertanyakan kepada narasumber yang telah hadir pada kesempatan kali ini. Harapannya juga ketika sudah ditargetkan maksimal tanggal 30 April itu bisa terselesaikan sesuai dengan ketentuannya. Harapannya karena ini periodik nggih Bu, tiap triwulan dilakukan penilaian nggih. Nah, harapannya biar Betul. kedepannya itu juga lebih lancar. Kita sama-sama belajar langsung kepada narasumber yang sudah mumpuni. Ya. Jadi harapan kami, Bapak Ibu semuanya, monggo disimak nanti acaranya dengan baik sehingga dapat menyusun SKP tepat waktu ataupun dengan baik juga. Kiranya itu yang kami sampaikan. Ada lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktu Salam. kami kembalikan. Terima kasih Pak Nugroho yang sudah mewakili Kepala Dinas. Bapak Ibu, sahabat Disipora dimanapun Anda berada, dan juga Mbak Siti, mohon maaf, Kepala Dinas nanti akan menyusul di tengah-tengah kita karena beliau saat ini sedang memimpin rapat Rakorpop internal, iya Triwulan 1 yang ada di Aula. J. Terima kasih tadi sudah disampaikan oleh Pak Nugroho yang intinya adalah Disikpora dalam hal ini memfasilitasi semua ASN secara daring dalam hal mensosialisasikan penilaian periodik evaluasi kinerja BKN. Karena eh, ada sedikit simpang siur kabarnya karena kalau yang guru apakah perlu melakukan penyusunan di kinerja BKN karena PMM kayak gitu. Nah, nanti mungkin dari Mbak selaku narasumber bisa menegaskan kembali karena ini sifatnya ASN apakah yang guru cukup M ataupun melakukan penyusunannya di nanti disampaikan. Ditegaskan. Oke, oke. Seperti itu ya. Oke, Oke, oke. Bapak Ibu yang kami hormati, langsung saja ke acara inti yaitu materi yang akan disampaikan oleh Mbak Siti. Nanti mengalir saja kita percakapan, mensosialisasikan mekanismenya, dan nanti ketika misalkan ada hal yang ingin kami tanyakan atau sahabat tanyakan bisa langsung ngalir saja seperti itu. Oke. Baik Bapak Ibu, kita simak materi selengkapnya oleh Mbak Siti Rohana. Nggih. Matur nuwun Mas Dandi, Mas Nugroho nggih atas waktunya, kemudian atas kesempatannya ini saya pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala eh, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga pada si hari ini eh, saya dan saya dan Mbak dari pihak PSDM berkesempatan untuk hadir kembali di acara Postcard Distrik Kabupaten Kebumen. Sudah yang Postcard cerdas nggih. Tak lupa kita eh, salawatkan nggih ke apa saya maksudnya ke nggih salawat dan salam kepada Nabi junjungan besar Nabi Muhammad SAW yang nanti di akhir hari-akhir kita menantikan syafaatnya beliau. Allahumma amin. Baik nggih Bapak Ibu nggih. Eh ini saya terus terang ini sudah sekian kali Ya, tapi nggak bosan loh. kali untuk tampil di Poskatnya baik Distrik Pora, baik ketemu langsung ataupun baik
by ini ya, by ini, Iya. by YouTube podcast ini ya. Iya. Artinya menandakan Dikpora dan BKPSDM itu super team. Bersinergi. Oh, oke. Super team ya. Itu kita, Iya. kita memang apa ya? Saling Jadi memang kolaborasi ya. betul ya, Iya. betul sekali Mas Dandi. Baik Bapak Ibu, ketika awal tahun itu saya sudah sharing ilmu berkaitan dengan saran kinerja pegawai ya SKP. Jadi awal tahun itu kita membuat SKP melalui Simpek personal ya tahun 2020 menggunakan Simpek. Akan tetapi di tahun 2024 ini kita sudah berubah di awal tahun itu sudah menggunakan aplikasi e-kinerja BKN. Nah, di salah satu amanat dari Permen nomor 6 tahun 2022 adalah adanya eh, kan periodik. Ya, penilaian periodik. Nah, itu difasilitasi oleh aplikasi e-kinerja BKN. Yang awal tahun lalu ya sudah nggak SKP. Kemungkinan sudah membuat semua. Memang di tengah-tengahnya itu ketika bulan kalau nggak salah Januari pertengahan itu kita juga diundang, kita di Pora berkaitan dengan PM platform mengajar, yang mana di situ diamanatkan bahwa guru dan kepala sekolah itu membuat icon melalui PMM. Akan tetapi karena kesimpang siuran dan kemudian aplikasi PMM yang belum siap untuk menampung atau membuat para guru dan KS seluruh Indonesia itu membuat kemudian mungkin intinya belum siap aja sih aplikasinya. Akhirnya BKN juga membuat surat edaran kebijakan, membuat SKP juga melalui e-kinerja BKN juga kayak gitu. Soalnya nanti ketika Bapak Ibu guru membuat kepala sekolah membuat e-kinerja melalui PMM juga nanti akan mengalir datanya ke e-kinerja BKN. Integrasi ya. Terintegrasi. Walaupun mungkin lama waktunya nggih, lama waktunya juga ya. Karena memang PMM itu kan buatan manusia nggih, buatan programmer. Jadi ada sedikit delay mungkin kayak gitu di PMM melalui e-kinerja. Nah, Bapak Ibu, saya berhenti dulu atau gimana? Saya berhenti dulu apa gimana? Iya, Mbak. Sebentar, Bapak Ibu. Ntar, ada pengumuman sebentar. Iya. Di delay dulu. Ya, dilanjutkan Mbak Siti. Baik, untuk saya lanjutkan ini. Jadi dari kepala sekolah itu membuat SKP melalui platform PMM Merdeka Iya. Mengajar. Akan tetapi nanti melalui PMM itu data dari e-kinerja itu nanti akan ya Oke, Bos. ya sama-sama. Mohon izin, Bos. Kita pandu maksudnya. Ya. Oke. Siap-siap. Jadi untuk guru buat PMM itu nanti datanya itu akan mengalir ke platformnya atau ke aplikasi PKN di kinerja PKN itu sendiri. Jadi ya tidak ada masalah sih, cuma masalah Ini waktunya itu. Jadi waktunya yang cukup lama ya ya. atau mungkin Bisa dan programmernya itu dari si PMM itu berubah ke e-kinerja. Akan tetapi kalau misalkan si pihak atau kepala sekolahnya itu memang sudah benar formnya, insya Allah nanti masuk ke e-kinerja juga Oke, sesuai seperti sesuai itu. seperti itu ya. Oke, Jadi jadi intinya sebelum ke layar itu berarti intinya semua ASN itu kan wajib untuk menyusun ya, menyusun evaluasi kinerja ini ke kinerja BKN ya, walaupun yang jabatan fungsional guru dan kepala sekolah itu
integrasi dari PMM ya. Iya. Artinya Mm. ketika sampai dengan saat ini masih terjadi, maksudnya masih ada jeda waktu belum, misalkan belum terintegrasi semuanya, Mm. itu berarti kan ASN tersebut bisa menambahkan RHK secara manual, Iya, betul. kinerja BKN-nya ya. Betul, betul, Ketika betul. misalkan terjadi jeda waktu atau mungkin terintegrasinya belum belum maksimal, Iya, sedangkan batas waktu penyusunan di e-kinerja itu ditutup tanggal 30 April ya. iya. Artinya untuk mencari amannya berarti Tetap guru dan membuat kepala sekolah tetap membuat, iya, melalui aplikasi melalui kerja aplikasi e-kinerja PKN. PKN. Oke. Seperti Ya, itu. Mbak Siti sudah jelas sahabat Disikpora, jadi sudah ditanyakan langsung oleh sumber kita, sudah dijawab langsung oleh narasumber kita. Yang intinya adalah semua ASN wajib menyusun menyusun penilaian di, pada evaluasi kinerja BKN sebelum 30 April Iya. 2024 ini ya. Oke, Mbak Siti bisa langsung ke layar kaca saja Baik, materinya. Oke, ini caranya ya, ini kita mencoba untuk apa ya, membuat membuat ringkasan ya. ringkasan. Ringkasannya Nah, ya. itu Oke, saya kasih judul mekanisme. mekanisme teknis teknis realisasi SKP secara periodik triwulan pertama tahun 2024 melalui aplikasi e-kinerja BKN. Oh, ya, tuh saya Disampaikan oleh sendiri. Pak Siti Rohana, disusun oleh Pak Siti Rohana. Oke, selaku Prakom ya. Ya, jadi eh, penilaian kita menindaklanjuti surat edaran Betul. Di surat tahun ya, di awal gitu. tahun ya, di Kemudian kita susuri lagi per 5 April 2024 melalui surat dari Kepala BKPSDM betul. nomor Iya. 800 kalau nggak salah Iya. 52 berkaitan dengan penilaian periodik. SE atau surat dari Kepala BKPSDM Kabupaten Kebumen itu sudah dijelaskan step-stepnya sudah. Step-stepnya sudah dijelaskan ya. Ya, Tapi sudah dijelaskan secara umum ya, ya artinya ya. itu memang sudah menurut saya sudah sangat Sudah sangat, iya betul. spesifik ya. Kemarin kami kebetulan pernah Hmm. mencoba istilahnya mengimplementasikan apa yang sudah tertuang dalam surat dari BKPSDM. Ternyata langkahnya wah sangat Memang membantu sekali itu. iya, itu memang Iya, kita sengaja mempermudah menuliskan ya, ya, mempermudah menuliskan nih. ASN di Kabupaten Oke, Kebumen. Stepnya apa? Kita ketika sudah jelas melakukan ya. realisasi itu Iya, ada step ada stepnya memang iya. Dan sangat membantu. baca. Iya, Kita itu baru iya, baca dan mau iya. aplikasi Eh, seperti itu. ya, jadi intinya Bapak Ibu sahabat Disipora, surat tersebut Mbak Siti perlu kami informasikan itu sudah kami sampaikan, sudah kami kirim ke setiap satuan pendidikan melalui e-letter sekolah. Iya, sudah kami tindak lanjuti. Jadi artinya sudah kami pengantari surat dari BKPSDM tersebut ke e-letter sekolah. Jadi Bapak Ibu sahabat Disipora di mana nanti bisa mendownload sendiri pada menu e-letter sekolah masing-masing ya. Jadi sudah kami sampaikan di ada surat edaran yang tadi disampaikan oleh Mbak Siti ya. Iya, Tertanggal 5 April kalau tidak salah apa? 5 April 5 April 2024. 2024 Iya, ya. itu Jadi 1 hari sebelum pelaksanaan cuti bersama ya. iya. Iya, hari Jumat Iya. ya. Kayaknya Makanya kita pernah berkomunikasi waktu itu ya. iya, Mbak Siti, kapan kita ingin melakukan penilaian ya seperti itu iya. ya? Akhirnya Iya. kita membuat Oke, surat surat dari ini. di situ ada cara-caranya. Ada nomor nomor 3. Ada pengisian rencana aksi adalah sebagai berikut. Oke. Itu ada semua. Jadi ada semua di situ ya sebenarnya. Ya. Udah ada Lebih tuliskan. abdulnya karena ini menyangkut harta minyak, aduh, masa depan dan juga orang banyak. Jadi istilahnya sudah kita selaku pelayan intinya memfasilitasi teman-teman. Dan kebetulan hari ini kita Oh ya, jadi siap. acara acara hari ini. Jadi Nah, dasarnya ya karena surat tersebut, maka hari ini kita mengudara pada acara penilaian periodik. Oke, Mbak, silakan saja sesuai dengan layar kacanya baik, ya. kita kembali ke laptop. Iya, Kita kembali ke kembali ke laptop layar kaca ya, Bapak Ibu. Di situ tertuliskan bahwa untuk penilaian SKP tahun 2024 penilaian penilaian ya. pada pemerintah itu secara periodik setiap 3 bulan. Oke. Selain mengisi rencana aksi, pengisian realisasi, dan bukti dukung secara periodik, setiap pegawai juga
mengisi realisasi dan bukti dukung secara tahunan nanti final di akhir tahun. Oke. Ya, jadi intinya kita awal tahun itu bikinnya per tahun per 3 bulan, 3 bulan, 3 bulan nanti finalisasinya aplikasi. Ya, Oke gitu ya ya. intinya harus di breakdown lah 3 bulan sekali. Setiap triwulan. Terus kemudian waktu penilaian SKP secara periodik triwulan pertama yaitu Januari sampai dengan Maret 2024 adalah hari Selasa tanggal 30 April Iya, Selasa 2024. depan ya. Iya, Kalau kalau kami melihat di aplikasinya itu memang belum ada informasi perpanjangan ya. Jadi belum ada. ya, jadi Iya, cari kita amannya harus. harus disusun Iya, sebelum 30 iya. April. Oke, lanjut, Pak. Intinya bahwa setiap rencana hasil kerja harus semuanya ditambahkan rencana aksi. Oke, harus Satuan output target rencana aksi tidak harus sama dengan satuan output target tahunan. Oh ya, Ini berarti nanti lah satuan ya. output rencana aksi ya. Berarti kalau oke, kami garis bawahi ya Mbak Siti ya. Jadi rencana aksi yang dimaksud di sini adalah kita menambahkan rencana aksi itu dengan kalimat kerja ya. Iya, betul. Ya, jadi untuk Oke, saya kembali untuk iya, SKP itu tahun di 2024 Permenpan nomor 6 tahun iya, 2022 itu adalah bahasanya sudah menggunakan harus menggunakan bahasa hasil. hasil. Ya. Tapi kalau rencana Ya, aksi kalau rencana itu aksi adalah menggunakan kalimat bahasa kerja. aktif atau Oke, kalimat kerja. kalimat kerja ya. Intinya yang mendukung Supaya RHK atau capaian hasil yang sudah kita susun di awal tahun itu itu apa yang kita lakukan di iya, betul. Oke, jadi Ya. seperti itu ya sahabat Iya. Sipora. Oke, Nah, dilanjut. itu periode penilaiannya saya langsung di periodik triwulan Ya. pertama yaitu urian indikatornya Bapak mengumpulkan dan memverifikasi pelaporan akuntabilitas. Misalkan ini hanya misal ya, Oke, ini seperti misal itu. misalnya. Ya, satu laporan misalkan Ya. nilai akuntabilitas itu yang kenapa berbeda? Ya. Nilai akuntabilitas ini dari instansi pemerintah target ini nilai. Keterangannya pada akhir tahun. Nah, untuk periodiknya mengumpulkan dan memverifikasi. Udah beda kan bahasanya kan? Oke, Nah, iya. itu maksud saya seperti itu. Oh, iya iya iya. Jadi untuk yang periodik itu urian indikatornya sudah menggunakan bahasa aktif Oh atau iya. bahasa kalimat kerja. Oke, kalau ya Mengumpulkan dan memverifikasi. Tahap keterangannya adalah itu tahapan yang akan dilaksanakan selama tahapannya akan dilaksanakan ya. TW1 untuk Oke. mencapai target tahunan. Oh, seperti itu ya. Iya, itu Jadi, ya realisasi bulan ini adalah untuk mendukung untuk mendukung target ya awal tahun sudah indikator disusun ya. pertama. Iya, Iya, oke. seperti itu. Artinya bahasa secara umumnya ya capaian organisasi ya yang sudah dibuat seperti itu ya. Bukan. Enggak, Oh, rencana rasa hasil ya. kerjanya. Rencana hasil Iya, kerja kita ya. targetnya apa di Targetnya awal apa ya? tahun? Iya, kalau Jadi capaian organisasi beda lagi. oh, Nanti oh itu nanti ya. ya, Oh, penilaian. oh menurut Iya penilaian dong, ya. Oh, beda, ya bukan, oke. bukan Siap itu. siap siap siap. Ya karena ini barang baru ya. Jadi jadi banyak yang kepo seperti saya ini. Iya. Beda dong, beda nanti. Oke, Pak. Di atasnya nggak kelihatan. Kayaknya kelihatan. Tapi kayaknya insya Allah kalau di layar sahabat di Sipora kelihatan. Kelihatan ya, itu Iya. baik saya baca panduan apa itu. Kalau di Ah, atas ekspektasi itu adalah sebagian besar atau seluruh hasil kerja di atas ekspektasi dan tidak ada hasil kerja utama yang di dan umpan balik sebagian atau seluruhnya menunjukkan oke. Itu kalau di atas ekspektasi ya nilainya ya, nilainya nilainya ya. ya. Kemudian Oke. ada dua sesuai ekspektasi. Nah, itu terus kemudian di bawah ekspektasi. Oke. Berarti kalau Maksudnya macam misalkan kita di atas ekspektasi, pejabat penilai memberikan istilahnya feedback kepada kita di atas ekspektasi itu juga diperbolehkan. Andai kata, apa yang wajar-wajar saja sesuai ekspektasi? untuk yang perilaku yang panduan ya Panduan itu ini untuk yang tahun kinerjanya 2024 itu sebenarnya diberikan bisa diberikan ya di atas di atas ekspektasi. ekspektasi bisa Ya, ya. tapi hanya orang-orang tertentu mungkin ya Iya, hanya orang-orang yang sampai tertentu ya, kayak gitu ya. ya mungkin Ya memang hanya eh, ah, kinerjanya memang sudah melebihi lebih privilege ya bagus ya. 100% Seperti Mbak bagus. Siti ya, Oh tidak, sesuai. biasa aja, aja lah. Apa sesuai Mbak? Si Isti. Mbak Isti Ah, bisa iya. jadi. Mbak Isti. Nah,
Kak, kalau memang pejabat penilainya itu memberi Atas ekspektasi karena ya. memang sudah kerjanya sudah sangat bagus Ya, sekali, itu bisa ya. diberikan saja. Diberikan saja ya, jangan ragu ya. Kemungkinan kalau yang nah, dapat Iya. organisasi kita memang karena sesuai dengan indeks dari Menpan itu kita masih baik, sakitnya kita baik, Iya. ya. Memang ke bumi itu Oke. boleh. Kalau untuk yang ini Iya, ya. boleh, Berarti ya. ketika ASN atau ASN dinilai nomor satu dan dua atau sesuai ekspektasi atau di atas ekspektasi itu hasilnya bisa Inti, digunakan dipersyaratkan ya, ya untuk intinya, KP ya, ya. intinya itu di ekspektasi apa yang gitu. Iya. Sebagian besar atau seluruh hasil Oke. kerja di ekspektasi dan tidak hasil kerja utama yang di bawah ekspektasi. Tapi kami sarankan yang wajar-wajar saja, yaitu penilaiannya sesuai ekspektasi saja ya. Oh, Jomplang dengan ya, atasannya. atasannya juga sesuai ekspektasi, bawahnya di atas ya. Kita Jadi nggak tahu ya, tapi nggak memang tahu, tapi ya sebenarnya boleh ya, yang wajar-wajar saja. Saran dari kami. Oke. ya itu terus Ah, kemudian Mas Dandi, iya, oke. panduannya adalah untuk rating perilaku, perilaku kinerja di atas ekspektasi seperti tadi, yaitu pegawai secara menjalankan core values ASN Wah untuk ini, diri sendiri dan oke. orang lain. Apakah ini salah satunya yang ASN berakhlak itu? Iya, itu bisa juga. Yang ASN berakhlak ya, berorientasi Value ASN. value ya, Ya, itu jadi ada ini hubungannya dengan. kemarin Oh core iya, value ASN BKPSDM itu kebetulan, ya ditetapkan. kebetulan saya tapi tidak sampai habis mengerjakan karena Tapi, sedang mengerjakan banyak tamu, sedang tamu. Aduh, waktunya habis. Jadi memang benar-benar, tapi nggak apa-apa. nah, Iya, intinya di ekspektasi itu adalah pegawai secara konsisten menjalankan oke, oke. ASN, Terima kasih ya ya. BKPSDM ya, kemarin sudah Betul. core value ya. Ya. Semoga ini rutin ya, setiap bulan ya, atau gimana? Core value index-nya. Ah, Fintechnya kurang tahu itu iya, admin bug yang itu. Kemungkinan itu bidang admin, bidang itu diklat ini ya. maaf aku admin bug ya. Bidang diklat. SDM. Hah? Indonesia. Ih, Bu ini wirawanya ya, begini. ini Agustin ya. Ya. Iya. Nah, terus Usulnya. kemudian dan di bawah ekspektasi gitu. Itu Oke. jadi pegawai secara konsisten menjalankan untuk dirinya sendiri, Oh, bukan untuk untuk dirinya orang lain sendiri juga. ya. Kalau Itu di ya. ekspektasi ada di orang lain dan juga untuk diri sendiri. Kemudian yang di bawah ekspektasi adalah pegawai konsisten menjalankan core values ASN Oke, seperti itu. Ini siap. tuh hasil kerjanya. Akan kembali ada grafik ya, grafik. Oke, ya. Kalau grafiknya Mm-mm. berarti kalau eh, sekilas secara vertik apa itu di bawah ekspektasi ya. Berarti Mm-mm. berarti itu sangat kurang dan harus butuh perbaikan ya. Sebagian besar atau ekspektasi dan umpan balik yang diberikan atas hasil kerja Oh sebagian iya. besar atau seluruhnya tidak menunjukkan respon positif. Iya, ini kalau yang di bawah ekspektasi ya. Ya, Ya, kalau dengan perilakunya bahwa pegawai belum menjalankan core oke. value. Kalau sesuai ekspektasi berarti baik-baik ya. Ya. Iya. Sebagai respon positif. Positif. Kemudian untuk perilakunya adalah bahwa akan melaksanakan core value ASN Oke. dirinya sendiri minimal Siap, itu. siap, 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 Ya, siap. next Mbak. Baik. Oh nggak ada. Hilang kayaknya. Ah, Hilang. oh, hilang. Gimana? Pak, cuma satu halaman tok. Banyak. Nah, nggak bisa Mbak. Ada lagi nggak? Oh, Nggak bisa. Harusnya keluar. Itu nggak keluar. Nggak keluar Mbak. Ah, ya, pokoknya dilanjut saja lah. Intinya kita sharing-sharing saja. Ya, ini sedikit kendala teknis ya. iya. Apanya? Kayaknya tidak panduan. Itu penting sekali padahal. Waduh, penting Ada yang sekali. lihat di situ. Itu aja itu. Terus apa? Coba. Iya, Oh, oh, koneksi, iya, koneksi internet Anda tidak stabil. iya, koneksi internet. Oh, nggak mau keluar. Nggak mau Oh, tetap nggak mau keluar. Padahal ada keluar.
Oh, itu video kayaknya. Oh, itu bukan bikin video. bikin bikin sendiri. Oh, bikin sendiri. Ah, Coba di-share di WA saya, Mbak. Anu pernah bisa nggak kalau di-share di WA? ya. Eh, sambil menunggu tim teknis memperbaiki Iya. materi yang ada di depan, kita berbincang-bincang saja sesuai dengan surat dari BKPSDM saja ya, Mbak ya. Oke, Bapak Ibu yang kami hormati, terkait dengan panduan ini, nanti Bapak Ibu bisa sekali lagi bisa mendownload, oke, sesuai dengan surat edaran BKPSDM yang tertanggal 5 April ya. 2024. Mungkin nanti gampang lah. Ini kan Nun sewu, Mbak. Ini kan secara teori ya. Nanti kita praktekkan saja mungkin cara Boleh. penilaiannya ya. Artinya nanti gampang. Mungkin kalau ini kita share kayaknya tidak mengalami kendala teknis seperti itu. Iya, ini Ya. rencananya sudah tak bikin sebaik Oke, mungkin deh. ya. Mungkin langsung ke praktek saja bisa Mbak Isti. Bisa dibantu Google-nya Paling pakai iya, bisa paling nggak ke situ? Indonesia. Kayak video itu ya, Mbak. Iya, Iya nggak video? jadi kayak formatnya jadi kayak video itu. Bisa nggak? Ya. Sebentar. Ya itu Mas Wahyu. Oh, ini. Orang bisa metik. Oh, ada 214 Mbak yang mengikuti acara kita Wah. di itunya apa secara Zoom-nya. Oke. Untung ada Om Bob ini bisa membantu. AMD. Bagus banget. Iya, ini. Ayo deh kamu. Jelas ini. Oh iya, loh. Itu. Itu. Itu isinya Ini. isinya file-file yang memang ini Bapak Ibu bisa praktek juga. Siti ya sambil menunggu ya. Ini Hmm. sudah berapa persentase ini sudah tersampaikan ke tuntasan penyusunannya kayak gitu. eh Bisa memantau nggak Bisa BKPSDM? ada, kita Ada 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 menunya seperti itu ya. Sudah berapa? berapa persen? 50%. Kalau untuk lebih, kalau Lima- penilaian apa yang SKP? iya, yang enggak maksudnya yang penyusunan evaluasi ya. Oh, ini belum, belum, Belum ada lima puluh belum, persen ya. belum ada. Karena kan kita baru ya, kita Iya. baru. Jadi tadinya memang ini baru. Jadi baru ya. Baru. Oke. Jadi memang kita perlu ya. Mudah-mudahan nanti setelah bisa istilahnya mendongkrak ya capaian artinya ketuntasan teman-teman ASN ya dari Hmm. perwakilan di Sipora bisa ya bisa Ya, mendongkrak nanti nilai ketuntasan. saya kasih Oh, seperti itu ya. Oke, kayak seperti nanti biasa ada ya. rekamannya, iya, Rekamannya ya. iya, Iya. seperti itu. Ya, kalau bisa ya. Oh, iya. Oh, oh ya, oke, oke, siap, siap, siap.
Iya, itu yang baru sekarang lambang BKN seperti itu. Ya, ya, oke. Siap. Tadi next bukan yang itu. Ya, nah, ya itu, ya. Baik, saya lanjutkan, nggih, Bapak Ibu, nggih. Untuk paparan kinerja selanjutnya adalah bahwa pejabat penilai kinerja dalam memberikan rating hasil kerja dan beritahu kerja kepada pegawai yang dinilai berdasarkan pada panduan yang tadi dijelaskan di atas. Kemudian tim penilai kinerja akan melaksanakan atau feedback, review atau cek ulang, review pegawai terutama yang mendapatkan predikat sangat baik ya pada aplikasi kinerja BKN. Jadi diperbolehkan sebenarnya. Ya, tapi ya itu sementara memang ada review review tertentu Ada revisi yang tertentu diberi ketika kesempatan. misalkan pejabat penilai itu memberikan. Oke. Tapi ketika sesuai ekspektasi baik itu Aman lah ya, aman ya, karena tidak memang sudah wajarnya kayak gitu ya. wajar. Oke, Pegawai yang mengalami kendala teknis di sistem aplikasi agar segera melaporkan ke pejabat pengelola kepegawaian OPD atau oke, unit kerja masing-masing yang selanjutnya nanti admin atau admin OPD masing-masing dinas itu akan melaporkan pada grup WA admin kinerja untuk mendapatkan penanganan lebih lanjut. oke. Jadi ketika Itu ketika ada masalah. kendala, mengalami kendala, jadi seharusnya dari masing-masing sekolah itu eh, ke kita dulu ya, Betul, ke dinas pendidikan dulu OPD-nya ya. dulu, Oke, betul. OPD-nya dulu ya, Untuk dinas pendidikan para guru-guru ya harus di di dinas dinas pendidikan pendidikan. dulu ya, seperti itu Iya, ya. Oke, masalahnya apa teknisnya. dulu, teknisnya seperti apa dulu. Jadi jangan 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 langsung ujuk-ujuk ke ke PKPSDM BKPSDM ya, karena seperti itu. dari BKN itu sudah memberikan warning seperti itu Seperti itu ya. Jadi bahwa berjenjang seperti itu ya permasalahan itu ya. betul mengalami kendala Oke. teknis harus Ya. melaporkan dulu tuh ke pengelola Iya. kepegawaian di OPD masing-masing gitu ya. Tapi kayaknya sudah berjalan ya untuk Sebagian besar sebagian alhamdulillah sudah bisa alhamdulillah ya berjalan. dinas ya. Artinya paling yang rebel-rebel ke Mbak Siti ketika di kita Iya. yang mengalami kesulitan artinya belum bisa terselesaikan ke Iya. PKD ya Boleh, berarti ya. boleh. Intinya Itu. ke Dinas Pendidikan Iya. dulu nggih Bapak Ibu Oke. nggih, besok-besok ke depannya nggih ke Iya. Dinas Pendidikan dulu dilaporkan Iya. masalahnya apa. Oke, bisa menghubungi kami selaku pengelola kepegawaian Disdikpora nggih eh, di subbagian umum kepegawaian. Oke, Mas lanjut. Nugroho nggih, Iya, pejabat Mas pejabat Sugrohonya iya. itunya ya, Mas Nggih. Nugroho. Baik. Ini adalah teknis pengisian SKP pada akun pegawai yang dinilai. Oke. Itu nanti jika SKP intinya panduannya yang perlu dicatat adalah bahwa SKP sudah dalam status persetujuan. Dalam status persetujuan ya. Betul. Berarti ketika statusnya masih draft atau pengajuan itu berarti kita belum bisa mendokumentasikan Atau belum bisa dilakukan penilaian. penilaian Ya, periodik. betul. Oke. Jadi ketika ada masalah di SKP itu, I- dalam posisi persetujuan, misalkan mau direvisi, Kalau atau misalkan mungkin ada ditambahkan, iya minta pejabat untuk diturunkan dulu menjadi diturunkan draft. draft ya. Karena ketika posisi Pers SKP persetujuan persetujuan itu sudah tidak grafik bisa final ya. tidak Tidak bisa bisa dirubah, tidak bisa diubah. Oke. direvisi. Jadi ketika Bapak Ibu mungkin ada pejabat penilainya masih yang salah. Oke. Nah, SKP-nya Siap. sudah dalam persetujuan, nggak bisa dirubah mesti. Harus diturunkan dulu si SKP-nya ke Siap draft. KP-nya ya, untuk draft ya. Biar Oke. bisa diperbaiki lagi Tapi gitu. mungkin sedikit mengingatkan saja mungkin ya. Ini Hmm.
ketika sebelum pejabat penilai itu melakukan edit status dari pengajuan ke persetujuan, itu kayaknya pejabat penilai untuk memberikan ekspektasi pimpinan. SKP. Betul ya? Ya, Ah, sampai awal tahun itu para pejabat penilai itu wajib wajib untuk memberikan memberikan atau mengisi mengisi ekspektasi ekspektasi pimpinan pimpinan. melalui akun kinerja Kinerja pejabat pejabat penilainya penilainya. ya. Ya, jadi tugasnya Siap. para ASN Para ASN ya. yang bukan struktural atau yang tidak Iya. pegang itu ya hanya membuat SKP aja. Iya, jadi pejabat penilai intinya sebelum melakukan persetujuan harus memberikan ekspektasi Ya, pimpinan dulu, baru melakukan persetujuan. betul. Oke, seperti Ya, itu. Ya, catat itu juga. iya dicatat ya. Takutnya Oke. mau nanti persetujuan ternyata kok bawahnya masih kosong ekspektasi pimpinan. Harus diisi. Harus diisi ya. Oke, siap, Jadi siap, siap. penilaian SKP adalah mengisi ekspektasi pimpinan baik yang di tugasnya, targetnya ataupun di Di perilakunya yang perilakunya bawah. seperti Itu itu ya. mengisi Oke, semua. Baru pejabat penilai melakukan persetujuan. status atau dalam ke persetujuan. Yang Oke, tadinya pengajuan menjadi status persetujuan. persetujuan ya. Oke, Ya, siap. baik. Untuk SKP itu ketutup ya. Yang nomor Baik, baik. dua. Yang tadi nomor satu dulu. Nomor satu dulu yaitu bahwa nomor satu dulu Pak. Mas nomor satu balik dulu. Satu, ya. Jadi panduannya ketika si SKP pada akun pegawai yang dinilai adalah jika SKP sudah dalam status persetujuan. Selanjutnya nanti pegawai yang dinilai bisa mengisi rencana aksi, realisasi dan bukti dukung secara periodik triwulan di tahun 2024 dengan klik penilaian. Itu SKP, posisi setujuan. Di situ ada Penilaian. ya Eh, empat ya itu ya ya, empat tabel. Nah nanti klik yang tombol merah yang tombol merah itu ya. penilaian. Oke, klik penilaian seperti itu ya. Ya, Jadi setelah dilakukan persetujuan, maka kembali lagi ke akunnya yang bersangkutan atau masih akunnya pejabat penilai? masih akun PNS yang Oh, bersangkutan. masih punya Ya, akun ya. posisi Posisinya seperti itu posisi ya. SKP-nya sudah persetujuan. Persetujuan. Oke. Harus Ya, persetujuan. berarti oke, setelah setelah disetujui, maka Hmm, ASN tersebut langsung ke akunnya akunnya buka lalu klik cetak. penilaian, cetak ya. Cetak ini Cetak sudah iya, cetak. cetak iya. Cetak langsung klik Ke penilaian. penilaian. Oke, Klik iya. penilaian dulu Itu ya. ya ada tanda panah ya, tanda Tanda panah ke bawah ya, merah. warna merah ya. Klik Oke, penilaian. Ya, oke, baik. siap, siap. Next. Ya, Setelah klik penilaian, maka Bapak Ibu itu nanti klik penilaian itu ya di dalam klik penilaian itu nanti iya. ada klik pelaksanaan kinerja. Oke, Cari, cari pelaksanaan kinerja. Di situ ada pelaksanaan kinerja dan pemantauan dan evaluasi. Tapi tugasnya Bapak Ibu adalah untuk mengisi realisasi dulu. Tadi klik penilaian, kemudian klik pelaksanaan kinerja dan klik tambah periode penilaian. oke. Kemudian pilih triwulan 1 Satu. tahun 2024. Oke, jadi setelah setelah tadi klik penilaian, terus yang kedua yaitu klik pelaksanaan kinerja ya. Kita kita terus langsung yang kedua klik tambah periode penilaian seperti itu ya. Ya, Oke, tambah periode penilaian kita pilih dengan periode penilaian yang triwulan satu ya. Oke, ya. Di menu masih bukan masih di ya, SKP-nya, oke. bukan di awal Ya, tadi berarti di masih menu penilaian. penilaian tadi Iya, ya. di menu Oke, penilaian. ya, siap. Baik, next. Kemudian, nah itu nanti akan keluar itu Iya, jendela di SKP-nya. iya. Nanti Bapak Ibu ada klik fitur rencana aksi. Klik Tombol fitur merah. rencana aksi. Tombol Oke. merah. Yang tombol merah itu ya. Mm-mm. Oke. Terus lalu setelah Klik diklik rencana rencana aksi. aksi ya. Silahkan selanjutnya nomor 4. Ingat, Next. ingat. Ya, ingat yang warna merah itu ya. Mm-mm. Berarti kita rencana Ya, aksi. yaitu pegawai yang dinilai mengisi rencana aksi secara triwulan Oke. dari bulan Januari sampai dengan Maret 2024 dengan mengisi rencana aksi dan target agar semua terisi dan mengisi klik OK nanti.
Oke, jadi Itu. setelah setelah seperti tampilan di layar kaca kita, berarti pegawai yang akan dinilai itu mengisi rencana aksi setelah triwulan ya. Iya. Jadi artinya seperti ini. Eh RHK kita yang sudah kita susun di awal tahun, itu kan kadang ada yang tidak dilaksanakan di triwulan 1. Iya. Ya, mungkin dilaksanakan nanti di triwulan 2, 3 atau 4 ya. Mm-mm. Berarti ketika yang tidak dilaksanakan di triwulan 1 maka itu bisa sementara bisa diabaikan dulu. Seperti itu ya Mbak Iya. Siti ya. Betul. Oke, jadi Bapak Ibu sahabat Disipora, jadi ketika misalkan ada kalau kita sudah menyusun di awal tahun RHK kita selama 1 tahun, tapi ternyata di triwulan 1 itu belum dilaksanakan, Iya. itu tidak perlu untuk mendapatkan mekanisme pengisian evaluasi kinerja periodik di triwulan 1 ini ya. Jadi intinya Bapak Ibu nanti untuk pengisian periodik Harus triwulan pertama objektif, adalah yang sudah dilaksanakan. dilaksanakan Oke, siap siap untuk siap siap. Di triwulan membantu di 1 ya. triwulan 1. Oke, oke. Berarti kalau berbicara dengan rencana aksi tadi sudah disinggung di awal, itu berarti kita akan menggunakan dengan kalimat kerja ya. Betul. Kalau ini sebagian sahabat ini kan rata-rata fungsional guru ya. Nah, ini ketika misalkan rencana aksinya kita mengimplementasikan dari PMM atau kita menyesuaikan dengan RHK yang sudah kita susun, itu bagaimana Mbak? Kemungkinan kalau Rencana aksinya untuk guru ya. untuk guru itu sudah, kalau yang memang aliran datanya dari PMM itu sudah ter apa ya, sudah tersetting. Sudah. Mereka itu punya bahasa-bahasa mereka sendiri. Ya, tadi kebetulan beberapa hari ini ada yang sudah melakukan uji coba penilaian untuk yang sudah terintegrasi itu baru di tampilan SKP-nya, RHK-nya. Tapi untuk Iya. di tampilan rencana aksinya belum. Iya, masih aliran datanya mungkin belum lah. Artinya artinya masih masih kosong masih kosong ketika Memang iya baru SKP-nya aja. iya baru Oke, SKP-nya terima saja. kasih informasinya. Iya, Baik, kalau kayak gitu berarti wajib untuk melaksanakan. melaksanakan Iya, aksi betul. bulan itu. Iya, itu kemarin ada yang sudah melakukan ya uji coba lah bahasanya seperti itu ya. Iya, rencana aksinya ternyata masih kosong. Jadi Tetap harus diisi iya tetap berarti. harus Iya, diisi. Oke. menggunakan bahasa tadi. Kalimat kerja Kalimat ya kerja. yang mungkin oke kita garis bawahi rencana aksi ini mungkin bisa mengimplementasikan ya menyadur pada PMM. Oke. Iya, Di situ kan ada ya iya. Mereka punya itu sendiri. punya ada bisa Heeh. bisa ngambil dari PMM untuk rencana aksinya, indikatornya serta targetnya, Mm. ataupun mungkin bisa mengutip dari istilahnya SKP di 2023 ya, mungkin ya, Eh, kemungkinan. Kemungkinan sekarang beda sekali Sekarang beda sekali karena ya. udah menggunakan PMM. Jadi Lebih sekarang terstruktur untuk lebih guru. struktur Ya, ya. guru yang kepala sekolah lebih struktur. Bahasanya mereka lebih struktur karena Lebih terstruktur ya betul. karena Kalau dibuat bahasa sama, di PMM seperti itu. iya, karena dari Kemendikbudristek ya. Iya, Mereka Kemendikbud lebih Ristek iya. terstruktur. Jadi Iya, lebih mereka lebih, menurut saya lebih keren lah lebih untuk keren. Oke. kedepannya sebenarnya Siap sebenarnya ya. seperti Berarti itu. untuk rencana aksinya bisa menyamakan mengambil dari PMM kata Iya, kuncinya seperti itu ya iya. prinsipnya ya. Oke. Oke. Walaupun misalkan belum dibuat si rencana aksinya dari PMM Iya, juga belum mensupport, bahasanya itu yang di rencana aksi itu intinya mendukung yang di RHK SKP-nya, yang di SKP-nya SKP-nya di awal si tahun. Bapak Oke. Ibu Itu yang sekolah. tidak ada bahasa baku ketentuan bakunya tidak ya. Intinya bahasa bakunya adalah menggunakan kalimat kerja. Oke, prinsipnya menggunakan kalimat kerja Ya, gitu. ya yang sesuai dengan RHK atau SKP yang sudah disusun ya. Oke, Awal-awal. di awal tahun. Oke, dilanjut. Baik, Iya. next nomor 5. Selanjutnya adalah klik pengisian setelah mengisi rencana aksi Iya. menggunakan bahasa Iya. bahasa kalimat kerja yang mana kalimat itu rencana aksi itu diisi adalah yang dikerjakan. Oh iya. Yang Ya dikerjakan dikerjakan di mendukung triwulan 1 ya ya. triwulan pertama yang mendukung SKP awal tahun tadi. Oke. Setelah selesai mengisi rencana aksi dengan bahasa-bahasa tadi, Bapak Ibu nanti kembali ke menu penilaian. Di menu penilaian itu nanti Bapak Ibu langsung klik di bawahnya adalah pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Oh, Ya, isi dari pengisian bukti dukung dan lihat hasil silahkan nomor 6. oke. Ya, itu jadi tadi ya, Bapak Ibu setelah mengisi di rencana aksi di SKP Iya. tadi nanti akan ngelink ketika klik Bapak Ibu di
penilaian pengisian bukti dukung dan lihat hasil. Itu pegawai yang dinilai bisa mengisi realisasi dan bukti dukung sesuai rencana aksi periodik triwulan pertama di tahun 2024. Oke. Itu adalah klik langsung tambah. Tambah itu nanti ada realisasi dan target dan bukti dukungnya. Bukti Oke. dukung itu nanti adalah berupa copy link, Copy link, salin link ya. ya, salin link dari Google Drive Google atau Drive Dropbox. ataupun Dropbox. Dropbox ada Oke. 3, aku lupa yang 2. Yang satu Dropbox sama Google Drive itu bisa di copy linkkan. Dan bentuknya adalah PDF. Oh, Lebih aman PDF. Gitu. dokumen yang diunggah di drive kita adalah PDF seperti itu ya. Oke. Dan harus misalkan memang memang istilahnya harus legalisasi, harus ada Pengesahan. pengesahan Pengesahan dari kepala sekolah ya mungkin ya, atasan. atau Atasan langsungnya ya. ada tapa asmonya gitu. Oh, seperti itu ya. Misalkan Jadi ibaratnya laporan hasil kayak gitu ya, ya. boleh jadi seperti itu. Misalkan SPT ya, SPT kan sudah sah itu juga, Betul, ya. iya. Kemudian laporan SPC juga kan, itu juga kan sah juga. Wah, berarti kita dapat download nyeken ya, berarti ya. Ya. Kalau misalnya PDF, kita kemudian mengesahkan. kita jadikan PDF, Oke. kemudian kita tambahkan di Google Drive. Jadi seperti ini, mungkin ya ini ada ada sedikit istilahnya pertanyaan ya. Ketika misalkan bentuknya laporan kegiatannya atau laporan laporan hasilnya adalah bukti dukungnya adalah mungkin SPJ keuangan ya. Seperti itu ya. Katakanlah seperti itu ya. Bukti dukung ya, misalkan selaku pengelola keuangan ataupun bendahara ya di Dinas Pendidikan ya. Itu kan bentuknya kan SPJ ya. Kan kalau mungkin Kan gede ya. iya, SPC gede. Berarti gimana kalau misalkan kita modifikasi bentuknya semacam laporan kegiatan, Boleh. ya, laporan kegiatan, terus yang isinya mencantumkan misalkan eh, iya telah Ya, melaksanakan boleh. itu lalu Kan disahkan boleh ya. seperti itu ya. Iya. Nanti bukti bukti dukungnya mungkin bisa diambilkan dari nanti dari itu diupload ke drive kita lalu disalinkan ke Oh, pilih tadi. iya pilihan Ya, tadi. boleh. Mungkin seperti itu ya. Artinya kalau daripada kita nyeken SPJ ya. Jadi ada Laporan laporan hasil ya. surat keterangan juga nggak apa-apa. Surat Surat keterangan keterangan bahwa yang bertanda tangan Bapak iya ini telah. sudah selama melaksanakan pekerjaan di triwulan 1 Iya. seperti itu ya. Boleh. Dengan Jadi hasilnya tetap sama ini sama ya atasan pejabat langsungnya penilainya. pejabat Ya, penilainya ya. seperti itu. Oke. Oke. Jadi Nah, oke Bapak Ibu jika laporannya mungkin dokumennya yang diunggah terlalu besar di drive ya, mungkin bisa dibuat dimodifikasi membuat format laporan hasil pekerjaan ya, seperti itu ya. Seperti mungkin ibaratnya seperti ya katakanlah mengkamuflase dari hasil evaluasi di 2023 lah. Laporannya jadi seperti itu. Mungkin seperti itu ya. bukan mengamuflase. Oh, jadi Isinya realisasi dia realisasi bekerja. dia bekerja. Itu bahwa hanya disahkan. Disahkan. Dan disahkan kemudian Oke. yang tadinya mungkin berapa lembar menjadi 1 lembar doang. Menjadi 1 lembar saja. Itu bisa ya mungkin ya. Isinya isi dari laporan itu mencakup dia telah melaksanakan tugas itu. Ya, Sekian oke. lembar, Berarti sekian laporan lembar hasil SPC. pekerjaan. Oke. Ya, seperti itu. Siap. Monggo, Ya. sahabat Disipora berarti bisa memodifikasi ya, ya sesuai dengan tata naskah dinas yang berlaku untuk Dan tanda untuk tangannya oleh laporan. atasan pejabat penilainya. Baik, ini untuk penilaian bukti dukung tadi itu kan ada 3 ya Bapak Ada Ibu 3, ya. Itu yang pertama adalah kualitas dan waktu. Jadi Bapak Ibu itu hanya punya 1 file, nanti di file di upload di Google Drive itu sama, boleh disamakan yang kualitas ataupun yang waktu. Oh, 1 file untuk 3 itu. bisa sama Bisa, ya. bisa. Ya, Jadi berarti bisa. kan kadang-kadang ada yang nanya nih, Bu, aku bingung nih kuantitasnya udah tak aku isi berdukung, terus kualitasnya aku isi apa? Iya. Waktunya aku isi apa? Bisa sama ya. Ya, bisa disamakan saja. Oke, terima kasih. Ya, Ya, jadi kemudian itu di sebelahnya itu ada menu edit. Nah, menu edit. iya, menu edit itu nyenengan editkan target, kemudian berapa yang sudah tercapai di situ. Misalkan awal tahun kan jenengan melaksanakan 12 kegiatan, itu diedit aja. Berapa yang sudah terlaksana, ya? Misalkan dua kegiatan. Kemudian yang di waktu itu menjadi 3 bulan dieditnya. Dan kemudian yang di kualitas itu
Di kualitas itu boleh disamakan berapa yang dia udah kerjakan. Misalkan 90% atau 80%, nggak apa-apa. Tidak usah, jadi tergantung indikatornya. Kadang-kadang ada yang dibagi-bagi loh. Misalnya awal tahun 100%, kemudian 3 bulan hanya melaksanakan sekian. 2 dibagi ini, dikalikan ini itu ada. Tapi BKN menyarankan tidak seharusnya seperti itu. Tergantung dari indikator yang dituliskan di situ. Oke, Gitu. tergantung dari indikator Iya. masing-masing ya. Ada Siap. pengertian seperti tadi ya. Misalkan Iya, dia sudah melaksanakan 50%. Dari 100% itu dia sudah melaksanakan kualitas nih. iya. 50%. Karena dia baru melaksanakan yang tadinya 2 kegiatan baru melaksanakan 2. Berarti dia 50%. Oke, Itu kalau memang indikatornya mengarah bahwa dia bisa 50%. Tapi oke. BKN tidak membatasi bahwa itu harus 50%. Seperti itu. Berarti bisa lebih ya. Bisa 50% nggak apa-apa. Atau Target itu bisa ya, yang lebih dimaksud target itu selesainya. ya. Iya, Bisa gitu. 90% juga tidak masalah ya. Iya, Oke, nggak apa-apa. Disamakan ya. Kemudian editnya yang di waktu itu kan kuantitas kualitas waktu waktu, diedit betul. yang tadinya 12 bulan menjadi 3 bulan. Eh, Menu edit. di menu edit itu ya. Ya, Oke, berarti berarti tidak hanya setelah kita ngupload Google Drive kita selesai tidak ya. Ternyata ternyata kita harus menyesuaikan terkait dengan kualitas, kuantitas dan juga waktu untuk menyesuaikan ya proses editnya itu tadi ya. Oke. iya. Itu tetap dituliskan yang edit-edit tadi. Oh, yang Yang edit-edit tambah tadi tadi itu adalah ya. bukti dukung yang berkaitan Google Drive dan teman-temannya. Iya. Dukungnya apa? Terus Tapi di editnya itu dengan ya tadi disesuaikan dengan realisasi dan waktunya disesuaikan juga kan itu masih oke. masih 12 Iya. bulan. Jadi kayak gini, 3 bulan. kami pernah menjumpai Mbak terkait dengan aliran data yang dari katakanlah PMM ya seperti itu ya. Indikatornya itu tidak mencakup ketiganya. Itu hanya misalkan seperti indikatornya hanya hanya cuma kuantitas tok katakanlah atau kualitas saja. Itu hanya cuma indikatornya hanya cuma satu kayak gitu loh. Jadi di antara tiga itu gimana? Ya sudah, berarti tetap dilampirkan bukti dukung tadi. Tetap dilampirkan bukti Ya, dukung tadi ya. karena memang mereka membutuhkan itulah Jadi tidak kenapa masalah ya, ini tidak karena masalah. itu aliran dari PMM. PMMI ya. Ketika Padahal kalau misalkan diedit bisa apa enggak? kalau mungkin diedit ditambahkan secara manual bisa Kualitas sama betul waktu. bisa Bisa nggak? menambahkan. Nah, kalau bisa kenapa enggak bisa Nah itu enggak iya. dilakukan Tapi saja? iya mungkin karena istilahnya waktunya yang sudah mepet, jadi terus pemahaman pemahaman kita kan terintegrasi alirannya kayak gitu. Karena kan nah itu delay waktunya di sana karena memang Iya, kita iya ternyata akun ternyata yang indikator masing-masing waktunya ya. tidak muncul seperti Iya. itu. Hanya Bisa kan dilakukan di by manual nggak apa-apa sebenarnya ya ditambahkan ya. di RHK yang di awal tahun itu ya di Kan di awal tahun Oke. lalu kinerja PKN. Iya. Lanjut, Ya, Mbak. Oke. baik next. Itu selanjutnya adalah yang di layar tampilan jika pegawai yang dinilai sudah mengisi realisasi dan bukti dukung secara periodik triwulan pertama di tahun itu 2024 bukan 2024 ya. Oh iya, Ya sorry. itu akan seperti itu Ya. Bapak Ibu. Setelah jenengan mengisi tadi ya bukti dukung Ya, dan betul. teman-temannya Mhm. akan keluar seperti yang di dalam yang di layar tadi. Ya, Layar di layar kaca ini layar ya. kaca. Ya, Iya. seperti itu. Next. Terus lanjut. Kemudian ini saya sharing juga Ah, untuk akhir proses tahun. penilaian bagi pejabat Oke. si Akun PNS-nya. PNS yang dinilai. Sekarang Jadi sudah selesai tuh. oh berarti hanya cuma 7 step tadi ya. Ini Ya, ini step ke-8 yaitu iya, khusus untuk pejabat akun penilainya. pejabat penilainya. Pejabat penilainya itu hanya melakukan feedback, bukan hanya harus mengisi. Harus Kalau mengisi yang tadi ASN tadi mengisi bukti dukung, mm, kemudian juga mengisi rencana aksi, rencana aksi udah sih. langsung dan teman-teman Langsung ya. saya Iya, berikan. iya. Terus Nah ini saya tugasnya isi sekarang juga untuk akun pejabat iya, penilainya. ini tugasnya Bagaimana pejabat cara? penilai di Ya, akun pejabat penilainya ya. betul. Bagaimana Oke. cara melakukan penilaian Oke, bagi lanjut. PNS yang dinilai ya. Nomor 8 dulu. Ya. Baik. Tampilannya seperti itu bahwa pejabat penilai bisa menilai bawahan pada fitur SKP, kemudian penilaian, dan kemudian klik pemantauan dan evaluasi. Oh iya, jadi Kemudian klik penilaian bawahan. Itu step-stepnya seperti itu. step-stepnya seperti itu ya. Mm. Jadi Klik SKP, klik SKP, lalu penilaian, iya.
Maksudnya ini langsung SKP bawahan ya dimaksudnya. SKP. Oh, SKP yang bersangkutan ya. Dia pakai akun pejabat Iya, penilai. akun pejabat penilai ya. Berarti klik SKP, terus Ya. penilaian, Mm-mm. terus pemantauan dan evaluasi, lalu Klik. penilaian. Oh iya. Ya, penilaian bawahan. Oh, iya. Oke, Itu siap. harus ada di SE kita, ada di SE Kepala Oke, BKPSDM siap, ada. siap, siap, siap. Ya, Yang tanggal 5 itu. tanggal 5 April Siap, siap. 2024 kemarin. Selanjutnya, iya, bagi pejabat penilai itu nanti wajib mengisi feedback umpan balik sebelum mengisi rating hasil kerja dan rating perilaku kerja. Oke, benar. Ya, jadi ketika PNS yang bersangkutan sudah mengisi rencana aksi dan didukung pejabat Iya. penilai, lakukan aksi tadi yang tadi SKP penilaian SKP penilaian pemantauan dan evaluasi, kemudian penilaian bawahan, pilih PNS yang akan dinilai. Di situ misalkan Dandi gitu ya, Iya. klik Dandi. Nah, nanti akan keluar SKP-nya Mas Dandi yang sudah terisi tadi. Oke. Nah, tinggal sebagai pejabat penilai melakukan feedback atau umpan balik, klik-klik. Nanti bentuknya itu jempol, jempol sama kayak gini. Oh, Nanti boleh di emotikonnya jempol. jempol. Artinya bagus, boleh. Jempol terus sesuai. Jempol bagus. Jempol sesuai kompetensi itu boleh. Oh, Ditambahkan gitu ya. jadi pakai emotinya seperti itu. Iya, jempol. Jangan yang sebelahnya. Kalau sebelahnya itu ternyata begini. Oh ya, Tidak. jadi jangan sampai Iya, salah harus ngeklik begini. ya, harus seperti ini Iya. ya emotinya ya. Biasanya kan komputer itu kan beda-beda tuh karena mungkin Iya, tidak support sama yang sudah iya. support. Kalau yang sudah support mungkin langsung kelihatan jempolnya. Nah, sebelahnya itu mungkin kalau yang tidak support yang masih Windows di bawahnya Windows ya itu Nah, Windows 2003 itu nanti akan keluar cuma cuma ini doang loh Bang apa? jadi kayak simbol simbol Anu cuma lingkaran aja. lingkaran Tidak aja. kelihatan gini. Nah, Tidak intinya yang sebelah ini adalah seperti ini, yang siap, sebelahnya siap, itu siap, ke siap. bawah. Itu harus diisi, boleh ditambahkan, boleh klik itu aja, boleh ditambahkan dengan kata-kata. Oh, boleh ditambahkan dengan kata-kata ya. Betul. Wah, ini prosesnya ribet ya. Kalau belum mencoba, Iya, betul. masih bayangannya masih sulit seperti Iya. itu ya. Baik, setelah Siap. mengisi feedback dan Bang balik, maka next kita ke step 10, Mas. Om Bob, Om Bob. Ya, Ya. Mas. Next, maaf, mohon maaf. Next, nah iya, itu nanti panduan untuk tampilan pejabat penilai yang sudah mengisi feedback dan umpan balik, kemudian dan mengisi rating hasil kerja serta rating perilaku kerja. Begitu Bapak Ibu, setelah melakukan tombol atau mengemotikon, nanti Bapak Ibu di bawah itu ada namanya rating hasil kerja. Klik ubah, di situ nanti ada sesuai ekspektasi. Ini malah pergi. Oh, sesuai ekspektasi, kemudian di bawah ekspektasi dan di atas ekspektasi, seperti itu. Baik, selanjutnya, ya, baik untuk SKP itu, SKP cara teknis cetak SKP, hasil evaluasi kinerja dan dokumen evaluasi kinerja ada akun pegawai yang dinilai. Yaitu panduannya untuk SKP itu adalah per tanggal 2 Januari 2024, lokasinya Kebumen, kemudian angkor itu adalah semua dikosongkan. Nggih, Bapak Ibu, nggih. Kemudian klik OK. Selanjutnya, untuk panduan cetak SKP, pegawai yang diklik, maaf, pegawai yang dinilai mengklik SKP, detil SKP, kemudian klik cetak. Nah, tadi saya sebutkan yaitu per tanggal 2 Januari 2024. Ya, Bapak Ibu, nggih. Tanggal SKP di tahun 2024 awal tahun itu adalah tanggal 2 Januari 2024. Lokasinya Kebumen. Untuk anggornya adalah semua dikosongkan. Selanjutnya, next ya. Next Bapak Ibu. Ya, baik. Ini panduan untuk pegawai yang dinilai adalah mengklik SKP, kemudian penilaian, kemudian pelaksanaan kinerja. Yaitu cetak form SKP,
Tanggalnya itu tanggal berapa, Mbak? Untuk yang Ya, ya. triwulan 28. Hasil hasil dari BKN, Pak. Hasil koordinasi dengan BKN Iya, itu untuk tanggalnya cetak form penilaian tanggal 28 Maret 2024 untuk OPD 5 hari kerja oke. atau tanggal 30 Maret untuk OPD yang 6 hari kerja. Oke, lokasinya disamakan Oke. Kebumen kayak gitu ya. Iya. Kemudian angkor di semua dikosongkan. Iya. Betul ya? Jadi Iya. untuk yang 6 hari kerja tanggal 30 yang 30 Maret ya. Oke. Jadi ini informasi baru ya. Ini belum tertuang di suratnya PKD ya. Oke. Jadi Bapak Ibu, penegasan sekali lagi ketika kita setelah selesai melaksanakan penilaian, maka teknis untuk mencetak SKP-nya tertanggal 28 Maret ya, sekali lagi ya, untuk yang 5 hari kerja. 28 Maret, 5 hari kerja, 30 30 Maret untuk yang 6 hari kerja. Untuk lokasinya semua disamakan di Kebumen, akornya semua kosong. apabila diperlukan untuk dicetak Iya, sesuai surat kepala BKPSD yang mempunyai dokumen itu eh, boleh dicetak, boleh tidak. oke. Tuh. Jadi untuk seperlunya aja. Seperlunya ya. Mm-mm. Tapi sekali lagi di garis bawahi ini untuk perpanjangan kontrak P3K yang tahap 2 itu harus melampirkan cetak penilaian evaluasi kinerja tahap 1 tahun 2024 pada aplikasi e-kinerja BKN. Jadi iya, Kan, jadi iya, jadi itu diperlukan. kalau diperlukan monggo. Iya. Seperti tadi aturannya. Iya, Kalau misalkan jadi tidak diperlukan, jadi diperlukan karena sudah ya biaratnya sudah 3 bulan bekerja terus ya. dilakukan penilaian, maka untuk yang P3K tahap 2 ini yang saat ini sedang berproses untuk mengumpulkan persyaratan perpanjangan kontrak itu salah satunya wajib untuk melampirkan hasil evaluasi Nah, itu kinerjanya. seperti itu. Iya. Berarti Oke. memang diperlukan ya. Memang Ya. diperlukan ya. Kalau mungkin ada yang PNS yang untuk naik pangkat, Naik pangkat. ini juga Iya, kemungkinan iya bisa bisa dikeluarkan untuk sebagai bukti oke sebagai dukung bukti ya. pak tuh. PAK-nya ya. Ya, paknya. Itu kan salah satunya kan dengan SKP itu. Oh iya. Walaupun dari PKN itu untuk mekanisme paknya itu memang belum link. Iya, Terbaru itu belum link. iya, Belum menu bisa link. men, Hanya men, pakai men- manual dulu. menu 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 persetujuan PAK pada e-kinerja BKN itu kayaknya belum Belum. belum ya, Ya, belum belum on kayaknya. belum link. Belum Jadi ngeling kemarin ya. itu kita itu di konsultasi dengan BKN salah satunya Betul. bahwa kita hanya melakukan upload ulang untuk template pak baik yang ditandatangan basah atau yang ditandatangan elektronik. Itu Ya, di menu baru persetujuan baru PAK-nya. seperti Baru itu. itu, tapi Iya, belum ngeling ya. belum link karena memang belum ada kontribusi ke arah pak kayak gitu. Sekarang. Hanya Oke, siap. seperti itu. Jadi manual, Ya, masih manual menggunakan disepakati ya, ya. kayak aplikasi Oke. disepakati seperti itu. Masih ada materi? Sudah kalau nggak salah. Sudah Oh, ya. thank you kalau Sudah, nggak salah. Ya, Mas? sudah habis ya? Sudah habis. Oke, terima kasih Mbak Siti. Tadi sudah disampaikan dari A sampai Z ya materinya. Mungkin kita ke pertanyaan dari teman-teman Pertanyaan sahabat itu. di sini. Nah, siap-siap, siap-siap menjawab ya. Ini agak agak saya sendirian ya. Tadi Mbak Aini. Nanti insya Allah kami bantu menganalisa. Ah ya, saya coba nggih. Iya, Karena memang baru nggih ini iya kita betul. kita 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 ya mengaplikasikan e-kinerja seperti BKN tadi, itu sangat iya baru, seperti tadi baru arahan ya. dari apa? Dari pesan dari Pak Nugroho atau arahannya itu juga kita sama-sama belajar ini ya Hmm. seperti itu ya. Oke. Eh, Monggo Bapak Ibu sahabat Disikpora dimanapun Anda berada, ketika ada pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan untuk lambaikan tangan ya, Resti ya, ataupun meninggalkan chat ya, chat untuk maupun di Pak siapa? Pak Hidayat. Oke. Ya, langsung saja Pak Hidayat, silakan mikrofonnya ditonkan. Pertanyaan yang ingin ditanyakan silakan untuk apa lagi? Bu Supriyati. Ya, Bu Supriyati ya. Oke, Bu Supriyati silakan perkenalkan diri Anda. Bu Supriyati silakan untuk menyalakan mic-nya. Halo. Pak Kadir,
Silakan yang bertanya untuk melambaikan tangan. Bus, Bu Supriyati, Bu Supriyati, halo. Bu Supriyati, ayo, silakan nyalakan mic-nya. Iya, ini kayaknya ceritanya atau enggak ini? Yang lain, Jelas? ah, Jelas? cukup, ya, mudah-mudahan. Siapa? Iya, Bu Supriyati. Ya, ya, Assalamualaikum, Bu Supriyati ini. Oke, Bu Supriyati, ya, silakan kenalkan diri Anda. Ya, saya Supriyati Tismayati dari SD Negeri Panjatan. Mau tanya pada Mas Dandi atau Mbak Siti Rohana Ya. terkait dengan P3K yang angkatan ketiga, Pak. Oh iya, ini Eh, yang Mereka itu belum bisa menyusun SKP. Nah, ini solusinya bagaimana? oke, hanya itu. Ya, sementara hanya itu. Untuk yang lainnya, insya Allah nanti bisa teratasi. Oke, ya. Saya menjawab ya Mbak Siti ya. Oke, Bu Supriyati, terima kasih atas pertanyaannya. Yang jelas terkait dengan P3K tahap 3 itu ada beberapa sampel di lapangan, ada yang sudah aktif kinerja PKN-nya, tapi ada juga sebagian besar itu belum aktif. Dan di Februari kemarin kita juga sudah memfasilitasi link untuk mengisi linknya, ada sekitar pokoknya totalnya kalau tapi kami belum bisa merinci ya Bu Supriyati ya, belum bisa Ya, memperinci ada berapa P3K tahap 3 yang sudah mengisi link kami di bulan Februari kemarin itu. Yang jelas untuk total permasalahan yang sudah mengisi link ya, ini ada sekitar 2.000 personel, Mbak. 2.000 personil, iya, yang mengisi link mengalami kendala pada pengisian atau data pada My ASN dan Simpek masih merah seperti itu. Oh, Lah ya, salah satunya juga termasuk di dalamnya adalah P3K tahap 3 yang belum aktif untuk kinerja ya. BKN-nya. Bukan. Belum bisa masuk, Mas. Iya, belum bisa masuk. Iya, betul. Iya. Jadi Iya, punya saya tap- kebetulan oh, ada iya, P3K yang tahap 3 iya, itu belum belum bisa masuk ya. belum bisa menyusun SKP. Iya. Oke, iya. Itu penanganannya kemarin kita sudah berkoordinasi dengan BKPSDM, Mas Yasin ya, pada saat itu ya. Itu memang nanti akan diberlakukan khusus Mbak untuk yang P3K tahap 3 karena skemanya harus mengaktifkan dulu ya. kinerjanya, SIASN-nya iya, tapi sebagian ada yang sudah aktif di lapangan. Iya, Nih. iya, monggo Ya, ditambahkan Mbak saya mau Siti. izin menjawab Ibu Supriyati nggih. Berkaitan Iya. dengan P3K tahap 3, intinya satu bahwa P3K tersebut sudah memiliki akun SIASN, Betul. My ASN, My ASN atau SIASN. Apabila dia sudah memiliki akun My ASN, itu sudah bisa login di e-kinerja. Karena source data dari e-kinerja itu adalah My ASN. Oke. Kalau belum memiliki akun My ASN, monggo secepatnya koordinasi dengan eh, Mas Dandi agar Iya, dilaporkan ke betul. BKPSDM seperti itu. Jadi Mbak Mbak Supri ya, saya manggilnya Bu Supri ya. Iya. Jadi untuk P3 Iya. tahap 3 panjenengan itu ketika buka MySN itu bisa login tidak? Belum. Jadi, jadi dia sudah punya akunnya. Dia kan pakai NIP dan NIK. Nah, kebetulan Tapi eh, kemarin passwordnya diganti gitu informasinya, terus oh, nggak bisa. terus jadi tidak bisa ya. Iya. Iya, kayak gitu. Tapi sebelumnya juga belum Iya. bisa masuk. Ya, oke, itu nanti pemberlakuannya khusus ya. Iya, Ye, nanti. ya oke. Oke, Terima kasih. ya, Besok kan oke, hubungi itu Mas Dendi. ditunggu saja ya, ditunggu saja ya. Yang penting Ya oke. yang penting informasi itu sudah kami sampaikan ke BKPSDM. Ya, ya, kita perlu tidak lanjut dari hasil penjaringan saya, Mbak. Iya, jadi nanti kita filter eh, kedalaman isinya ada berapa yang mengalami kendala belum bisa akses untuk P3 tahap 3. Oke, jadi seperti itu ya, Mbak. Ye. Ada lagi? Terima kasih Mas Dendi, Bu Oke, Siti. sama-sama Bu Supriyati. Oke, Bu Eviati. Silakan, nyalakan mic-nya.
Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Elviati dari SMP Negeri 1 Puring terkait dengan yang P3K angkatan yang ketiga kemarin. Alhamdulillah dari sekolah kami sudah bisa semua dan sudah bisa kami membuat. Dan yang ingin kami tanyakan itu terkait dengan periode SKP, Ibu. Untuk periode SKP-nya kita tetap 1 tahun yang Januari sampai 31 Desember, nggih. Nggih. Ya. Terus yang jadi periodenya kita tetap periodenya yang 31 Januari sampai 1 Januari sampai 31 Desember. Ya. Tetapi nanti di pelaksanaan kinerjanya yang untuk rencana aksinya nanti kita membuat periodenya per triwulan seperti itu ya, Bu. Betul. Ya, Iya, betul. per triwulan. Yang tadi langkahnya pakai penilaian ya. Iya. Lah terus tapi kan kami di PMM itu kalau kinerja kita itu kan 6 bulan, Bu. Iya. Nanti kalau itu nanti kita SKP-nya itu didandani apa gimana, Bu? Ya. Karena kan nanti gitu. berarti kan berbeda. Ya. Terus lainnya Bu. Iya, jadi ya pertanyaannya dari kami seperti itu. Kalau yang di kinerja yang ada di PMM itu kan rentang waktunya 6 bulan. Sampai kami harus melengkapi link, kami harus mengunggah dokumen dan lain-lain. Itu rentang waktunya adalah penilaiannya per Januari sampai Juni. Kemudian untuk yang di kinerja itu kan 1 tahun. Lah, berarti nanti kami tetap perencanaannya kan SKP-nya tetap pakai yang 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 apa? Yang tahun ini yang 6 bulan ini ya, Bu. Begini. Boleh saya jawab ya, Bu, ini. Ini Nggih. karena PMM kan memang hanya dibuat 6 bulan. Ya, dibuat 6 bulan ya, Pak. Iya. Iya. Jadi, Ibu tetap kemarin kebijakannya itu tetap karena aliran datanya si PMM itu ke kinerja itu lama, nggih, dan mungkin Nggih. tidak sesuai plak-jiplak, Bapak Ibu boleh melakukan entry manual di ekinerja.bkn.go.id. Tetap dengan jangka periodenya adalah 1 Januari sampai dengan 31 31 Desember. 2024. Nggih. Kemudian Bapak Ibu juga bisa melakukan penilaian triwulan pertama, ya. Walaupun kan PMM 6 bulan tuh Ibu, ya tetap aja laksanakan penilaian triwulan, tidak apa-apa. Lakukan seperti itu saja. Karena Mbak kan tadi saya bilangkan bahwa guru itu kan fungsional tertentu. Mbak kan nanti di bulan Juni periode KP itu ada Bapak Ibu guru yang naikkan pangkat. Iya kan? Atau mungkin ada yang mau naik pangkat. Jadi salah satunya adalah kenapa kita membuat periodik triwulan itu adalah kita bisa melakukan penilaian SKP itu untuk mengeluarkan angka kreditnya. Sebagai dasar angka kredit, misalkan Bapak Ibu mau naik pangkat kurang 1 atau kurang setengah ya, 0, sekian. Nah nanti kan mau naik pangkat nih di bulan Mei mungkin bisa karena hanya butuhkan 0,5. Untuk pertama kan sekitar 12,5 nggih. Jadi Koefisiennya sekitar 12. bulan itu Iya, sudah 6 bulan. 5 bulan itu sudah bisa mendapatkan 0,5. 0,5 dari koefisien konversi penilaian kinerjanya. Nggak usah harus menunggu tahun depan. Bisa naik pangkat di bulan Mei dengan dasar dengan penilaian triwulan tadi. Itu kenapa kita harus membuat kita BKN atau Pemkab Kebumen memberikan kebijakan hayo dibuat gitu. Monggo dibuat, harus dibuat. Itu salah satunya adalah mempermudah para jabatan fungsional tertentu ketika akan mengeluarkan angka kreditnya untuk menambahkan angka kreditnya gitu. Kekurangannya berapa? Maka kekurangan dari itu kami tambahkan bisa mengambil dari konversi penilaian kinerja SKP hanya 3 bulan itu. Yang hanya 3 bulan itu. Jadi hanya penambahannya bisa nambahkan dari situ, Bu. Iya, kayak gitu. Makanya penilaiannya dibuat triwulanan. Oke. Terus sedikit bertanya juga. Kalau kita kan paknya tadi untuk penilaian angka kreditnya kita belum melalui yang MyASN gitu, Bu. Tetapi kita kan kalau SMP itu di kinerja. Kinerjanya kan itu berarti nanti kalau kita mengajukan misalnya kita itu nanti mau yang triwulan pertama, berarti kita tetap mengambilnya dari kinerja seperti itu ya, Bu, yang untuk untuk bentukannya itu nanti Bapak Ibu kan
masih manual nggih untuk SPAK-nya Nggih, konversi atau iya, masih manual. Nah, otomatis iya. ketika Bapak Ibu maju ke BKPSDM itu masih ditanyakan SKP yang 3 bulan ini sebagai dasar penilaian baik biar si nilai yang konversian yang misalkan kurang sekian itu bisa ditambahkan gitu loh Bu. Maksud enggak? Gimana ya bahasanya ya? Nggih, nggih. Ya gitulah. Jadi kekurangan angka kredit itu bisa ditambahkan dari penilaian kinerja triwulanan seperti itu, Bu. Walaupun Nggih. walaupun penyusunan PAK itu pada menu My ASN PKN itu belum tersedia ya, ya. Bisa ya jadi penambahannya ketika misalkan itu kan misalkan akan menginput PAK konversi penilaian itu, nggak PAK konversi itu kan biasanya nginputnya kan itu Pakai melalui admin. e-kinerja, Iya, melalui pakai admin. e-kinerja. Iya, Eh, berat. apa pakai yang pakai Impact. EKTSP? Iya, EKTSP, Pak, iya, kita, Pak. iya, salah satunya dari itu ya. Nah, itu kan bisa menghubungi admin terus kita apa istilahnya kita proses di apa aplikasinya dengan menunjukkan hasil penilaian itu maka SKP tadi. iya SKP tadi maka nanti pada kolom itu bisa menambahkan nilai angka koefisien angka kredit yang diperoleh dari penilaian triwulan itu Bu seperti itu Bu. Iya, maka Oke, oke. intinya diberlakukan 3 bulanan. Mungkin sedikit menambahkan sekali lagi ya, Bapak Ibu sahabat Disipora. Jadi antara PMM dan kinerja BKN ini ya, ini kalau kami mengamati dari kacamata kepegawaian ya, Ya. itu memang kan memang benar-benar sesuatu hal yang berbeda ya. Artinya produknya Kementerian Kemendikbudristek Dikti, kalau yang kinerja itu produknya dari BKN. Karena kita termasuk ASN di dalamnya, maka untuk yang guru berarti keduanya memang harus benar-benar match ya, harus harus matching ya. Berarti harus dilaksanakan seperti itu ya. Karena produk yang berbeda, terus kita mengingat lagi karena kita mempunyai ibaratnya kewajiban ya dalam hal ini maka harus berproses di keduanya ya. Iya, maka PMM itu hanya 6 bulan, 6 bulan, iya 6 bulan. Yang kinerja itu 1 tahun. Jadi seperti itu ya Bu ya, dari Puring ya. Ya, ya, siap. Terima kasih. Oke, sama-sama. Ada lagi mungkin silakan. Ini jauh-jauh ngundang dosen terbang dari BKPSDM ini. Pak Siti Rohana. Angkat tangan silakan. Iya, di absen ya. Ada lagi? Aku ya, Pak. Wah, itu. Mungkin yang di komentar atau apa? Oke, kita cari dulu, selancar dulu pertanyaan di YouTube. Nah, ada 2.850 penonton serentak 242 yang saat ini sedang menyaksikan live 242 di live streamingnya. Oke, jangan lupa share, subscribe, komen, like, dan komen. Terima kasih, Om Bob. Ada lagi? Kosong? Ah, oke. Ini ada yang bertanya melalui ya. Ini Mbak, ada pertanyaan yang ke WA saya. Ini terkait yang statusnya kepala sekolahnya PLT ini. Kemarin kemarin kan kita sudah pernah mengkoordinasikan ya. Itu iya, itu gimana yang statusnya PLT? Awal jadi gini, saya mau izin menjawab Bapak Ibu untuk yang PLT memang untuk yang posisi awal tahunnya masih PLT, awal tahun harusnya memang si PLT-nya, Bapak PLT-nya itu yang Tapak Asmo. Betul. Nah, nanti capaiannya itu sudah masuk ke kepala sekolah yang definitif. Seperti itu. Nah, kalau misalkan awal tahun memang eh, mengalami kesulitan, sudah langsung bolehlah langsung ke SKP kepala sekolahnya. Karena memang kemarin koordinasi dengan PKN itu linknya, link untuk Menunya ya, SD, menu untuk ya yang PLT-nya. SD-nya itu memang mereka masih belum bisa memberikan jawaban. Jadi belum bisa memberikan Iya, jawaban itu ya. sudah. Makanya salah satunya cara itu dimasukkan ke dinas, Oke, nanti siap. langsung di penilaian itu langsung ke kepala sekolah yang definitif. Iya, ya Seperti itu. ya definitif. Jawabannya seperti itu, Bapak Ibu. Jadi gini, jadi PLT itu untuk yang kecamatan dan dinas dan teman-temannya itu bisa, mau sudah link, sudah Oke, siap siap sudah siap. bisa
lakukan atau pengisian SKP. Tapi untuk guru-guru SD karena mungkin terhambat dengan PMM itu, BKN pun belum bisa menjawab secara pasti gitu. Aduh, Nah, itu jadi dikembalikan ke oke. definitifnya kepala sekolah saja Iya. gitu. Tapi tenang saja, mungkin ingin menambahkan ya. Artinya seperti ini, Mbak Siti. Kami belum lama ini eh, ada dua dari sekolahan yang mendatangi kami terkait dengan koordinasi terkait dengan PLT ya. Ya. Setelah kami lakukan kedalaman teknisnya, ya kalau karena memang di BKI-nya itu belum tersedia, itu bisa dimodifikasi SKP-nya dengan cara jadi eh, di profilnya kita misalnya di awal tahun PLT ya, terus di Februari sudah definitif. Satu orang iya. Jadi iya, itu bisa ya, iya. Ah. Ya. Jadi seperti itu. Terus kebetulan yang bersangkutan atau yang tadinya PLT itu kan menjadi guru biasa. Di ya ini di pertengahan Februari atau di Maretnya seperti itu ya. Menjadi guru biasa terus kan mutasi seperti itu ya. Iya, jadi kronologisnya Bapak Ibu bisa modifikasinya di profilnya. Caranya itu dengan cara edit profil, dengan cara menuliskan status kepala sekolahnya menambahkan PLT. Jadi iya, jadi misalkan kepala sekolah SDA menjadi PLT di SDB, maka status kepala sekolah di SD yang di PLT itu hanya menambahkan status jabatannya menjadi tulisan PLT bisa. Bisa seperti itu bisa. Iya, masuk RH-nya bisa masuk. Iya, kemarin kami sudah bisa. Iya, itu Berarti aku berarti mungkin itu. iya, Kak. Yang Iya, seperti itu. Terus saya lupa. iya artinya dimodifikasi seperti itu, Mbak. Oh, bisa. Bisa dimodifikasi walaupun di menu PT-nya itu belum tersedia dari BKN. Iya, memang Iya, ya. itu Memang bisa. belum ada. Iya, tapi konsekuensinya ketika kita akan memodifikasi di menu SKP-nya, artinya mengedit profil seperti itu konsekuensinya nanti kemungkinan SKP SKP bawahannya yang di SD definitif itu sebelum kita simpan itu kemungkinan akan hilang RH-nya. Oh. Ada beberapa RH yang hilang. Iya. Betul, maka Emang iya, emang belum ngeling ke situ. belum ngeling ke situ. Iya, Maka, dari iya, seperti maka itu. maka harus eh, kita harus menyimpan terlebih dahulu RHK yang kepala apa istilahnya bawahan yang di definitifnya. Jadi harus melakukan simpan dulu, Iya. simpan, baru setelah itu kita mengedit yang di PLT-nya. Itu bisa kemarin. Itu dari 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 Kecamatan otak-otak Karanganyar. ya. Nanti saya coba ini memang Iya. Itu dari lebaran Kecamatan ini, Karanganyar itu setelah lebaran ini alhamdulillah memang bisa seperti itu ya. bisa seperti itu. Ya, nanti ke Mas Dandi kerja samangin. Nanti Iya, saya juga yang di tetap sekolah koordinasi dengan koordinasi. PKN lebih lanjut Betul, iya. Mungkin terkait disediakan dengan menu ya untuk PLT tadi PLT-nya. ya. Untuk bisa intinya ketika PLT yang diambil itu bisa mengambil RHK. Bisa mengambil RHK, Soalnya bisa. beda SD kan? Bisa SD, iya, iya, bisa. Nah, Bisa nanti mengambilnya. ya nanti Yang penting akan diedit profilnya. nanti saya akan coba untuk koordinasi lebih lanjut lagi. Iya, oke. Ya. Siap. Mungkin ada lagi Bapak Ibu, sahabat Disikpora? Oke. Oke, tidak ada lagi, tidak ada ya, Bang? Cukup terus nih. Oh, ini ada yang saya Pak Bayu, aku mau tanya, kalau sudah diskusi seperti ini bagaimana cara edit SKP? Oke. Ya, baik Bapak Ibu yang kami hormati, sahabat Disikpora dimanapun Anda berada, mungkin bagi yang masih mengalami kesulitan, bisa menghubungi kami yang ada di Disikpora Kabupaten Kebumen terkait hal ini. Ya, mungkin depan 1 atau 2 hari lagi kita akan mengadakan klinik ya. Jadi mungkin kita akan turun ke bawah seperti awal tahun kemarin kita juga mengadakan klinik. Kita turun ke lapangan, menjemput bola permasalahan yang dihadapi oleh teman-teman ASN yang ada di sekolah. Alhamdulillah dari 3 wilayah yang kita istilahnya apa ya, yang kita buka klinik. Ya, alhamdulillah artinya sedikit membantu menuntaskan penyusunan SKP di awal tahun. Ya, karena ini hal baru ya. Ya, Mungkin ini luar biasa. mungkin kalau nanti ya, mungkin Dan kalau nanti dan teman-teman dari ya. kepegawaian dan Mas Nugroho, nggih, luar biasa. Oke, betul ya Memang kemarin. sudah yaitu
sudah cukup Ka- meredam lah, Betul meredam ya, yang datang langsung iya BKP betul SDM ya, ya, supaya nanti luar biasa. memfilter ya, Iya, memfilter memfilter. supaya tidak banyak istilahnya studi kasus yang langsung ke BKP SDM Iya, tanpa betul. difilter oleh kita Iya. terlebih dahulu. Karena itu teknis sekali, Iya, kemudian sebagian besar sudah bisa lah. sudah bisa Iya, ya. Nah, ini gitu. mungkin Terima ini, kasih. Mbok, nanti ada sahabat yang ingin mengundang Mbak Siti secara langsung ini gimana ini? Bisa atau tidak ini? Kalau misalkan, misal ada dari beberapa kecamatan, Mungkin kan. jika memungkinkan, karena waktunya 1 minggu ini, ya Belum bisa. belum bisa Tapi coba di booking dikondisikan ya. ya, dikondisikan terus kemudian ajukan Oke, ke BKP, baik ke Bapak Ibu, KPD. jika jika Bapak Ibu istilahnya berniat ingin mengundang narasumber kita, Mbak Siti ataupun kami yang ada di Disikpora, silakan berkirim surat permohonan untuk mengajukan Ya, mengajukan sebagai pemateri ya, seperti itu ya. Ya, mungkin karena Mbak Siti rumahnya jauh ya, seberang sana Sumpiyuh ya. Jadi paling tidak kalau misalkan hari Sabtu kayaknya bolak-balik ya. kita juga Jauh ya. Jadi mungkin efektifnya mungkin kalau misalkan Bapak Ibu berniat untuk mengundang Mbak Siti ataupun kami mungkin ya berkirim surat ya. Entah itu dispo atasan, apa atasan yang akan hadir sendiri ataupun Mbak Siti ataupun kami yang didelegasikan ya. Jadi seperti itu ya. Oke. Oke, Bapak Ibu sahabat Disipora, ada pertanyaan lagi sebelum ke acara yang kelima yaitu penutup. Ada pertanyaan lagi. Oh, Pak Paryanto ini, Mas. Oke, satu kali pertanyaan ya. Ya, tinggal satu. Setelah Pak Paryanto kita tutup acaranya, Mbak. ya siap. Iya. Silakan Pak Paryanto terakhir pamungkas sebagai pamungkas pertanyaan pamungkas. Pertanyaan terakhir. Pak Paryanto. Ya, Halo, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siap. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Dandi dan Mbak Siti. Oke, siap, Pak. Ya, ini untuk periode SKP. Kita kan memang dari awal itu tidak dikondisikan ya, dari sekolah itu kita hanya diminta ngisi PMM. Informasinya nanti sudah ngeling sendiri di SKPI, di kinerja BKN. Ini sekarang kayaknya baru mulai dikondisikan supaya kita ngisi di kinerja BKN. Untuk sementara kan kita di awal informasinya untuk SKP itu periodenya 1 semester. Ini yang sudah terlanjur di 1 semester, berarti kita harus diedit ulang ya menjadi 1 triwulan. Tadi disampaikan per 31 Maret apa ya? Sampai 31 Maret mungkin kalau nggak salah dengar begitu. Kemudian yang kedua itu jika di BMM itu ada ubah RHK kan ada fasilitas ubah karena kemungkinan ada penilaian yang belum bisa terakomodir sehingga merubah RHK. Apakah di SKP itu harus kita rubah secara manual? Kemudian kalau kita merubah di kinerja secara manual, mohon penjelasan itu fasilitas editnya lewat sebelah mana? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga itu di SKP bawaan kepala sekolah ada beberapa Bapak Ibu guru yang sudah mengisi di status pengajuan, bahkan ada yang di draft, itu enggak ada fasilitas untuk klik. Kan untuk yang persetujuan itu sudah ada fasilitas detail, dengan mengklik detail sehingga bisa muncul di situ, tetapi untuk yang masih draft, kemudian pengajuan, itu klik fasilitas untuk membukanya nggak muncul. Ada yang bisa dibuka, tetapi itu keterangannya bukan unit organisasi bawahannya. Jadi mungkin itu Pak pertanyaan dari saya. Ada 3 permasalahan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, Ini Mbak Mas Siti atau Dandi, saya ini? Mas Dandi Oh, saja. bagian saya ya. Oke, Oke. bagian Mas. Pak Paryanto dari mana Pak Paryanto sebelum kami jawab? Oh iya, dari SMP 1 Pancawarno Pak. SMP 1 Poncowaro. Aduh, ternyata Pak Paryanto
mainnya kurang jauh ini. J, Pak Paryanto, izin kami sampaikan ya Pak Paryanto ya. Pak Paryanto kepala Siap, siap. guru. Saya kebetulan posisinya sebagai guru. Sebagai guru, oke, sebagai guru. Ah, baik. Pertanyaan demi pertanyaan dari Pak Paryanto itu menandakan, mohon maaf ini sekali lagi, mungkin komunikasi di SMP 1 Poncowarno kurang efektif komunikasinya, sehingga Pak Paryanto mengalami kesulitan seperti ya dalam hal melaksanakan penyusunan ini ya. Padahal mohon maaf Pak Paryanto, jadi di awal tahun kemarin kita sudah pernah mengeluarkan surat mendasari surat edaran dari BKPSDM di akhir Desember ya tentang penyusunan ini. Yang intinya semua ASN sekali lagi semua ASN ya, berarti ASN itu bisa PNS, bisa P3K, bisa jabatan guru, bisa jabatan struktural maupun jabatan staf ya Pak ya. Yang penting Ya. ASN itu di dalam surat edaran sekdanya yang di breakdown menjadi surat edaran Kepala Disikpora di Januari kemarin, itu semua ASN wajib untuk menyusun SKP 2024 pada aplikasi e-kinerja BKN. Seperti itu, Pak. Nah, Hmm. jadi surat-surat itu sudah kami buat dan sudah kami kirim ke e-letter sekolahan. Nah, pertanyaannya Pak Paryanto, admin e-letter di SMP 1 Poncowarno siapa, Pak? Adminnya itu eh, apa kalau nggak salah ini apa ya? Sebentar, sebentar. Operator Dapodik apa ya? Sebentar. Itu elater memang sudah ditampilkan di Pak, di apa namanya, di grup surat dinas gitu. Ya, Bapak Hanya juga pernah penekan, membacanya. Bapak penekan, sudah pernah membacanya. ya, ya, ya. Memang pernah saya membaca. Hanya penekanan kepada pengisian BKN itu kan kayaknya belum begitu kuat. Waktu itu yang penting pernah ada informasi dari, ya mungkin dari dinas sendiri, yang penting itu PMM-nya yang diperbaiki, yang diisi, nanti akan ngeling sendiri di kinerja. Jadi, Kayak gitu Pak. ya, Jadi oke, mungkin siap. Jadi ya, kayak gini, Pak. Ya, eh, sekali lagi dasar yang kita pakai adalah aturan. Aturan itu adalah mendasari secara tertulis ya dan sudah jelas. ya. Itu prinsip yang dipegang oleh Pak Paryanto ya dalam melaksanakan penyusunan ini ya. Jadi di awal Hmm. itu sudah jelas, Pak. Semua ASN wajib untuk menyusun SKP 2024 pada aplikasi e-kinerja BKN. Hanya saja antara PMM dengan e-kinerja BKN itu sifatnya terintegrasi, Pak. Ya, Pak Iya, Paryanto. jadi Ya, oke, oke, terintegrasi. oke. Ketika seorang guru sudah mengajukan Hmm. PMM ke atasannya dan atasannya sudah Ya, menyetujui, aliran datanya itu akan otomatis ke e-kinerja BKN. Pertanyaan saya, Pak. ya, Pertanyaan saya, ya, Pak Paryanto oke. sudah mengajukan PMM ke atasan dan sudah disetujui atau belum? Kalau ini sudah mulai, ya ini sudah Januari, sudah, ya Ya, sudah terus isu. terus SKP kinerja panjenengan itu sudah muncul aliran datanya belum? Saya cek sudah di kinerja BKN-nya itu sudah masuk persetujuan. Oke, sudah masuk ya? Oke, ya, Sudah masuk sudah ya? masuk. Oke. Ya, sudah masuk. Ya, jika sudah masuk sama seperti PMM, berarti Pak Paryanto tidak perlu menambahkan RHK secara manual pada e-kinerja BKN, Pak. Tidak perlu karena aliran datanya sudah terintegrasi dan sudah masuk. Lah, yang perlu Ya, menambahkan RHK manual seperti tadi yang disampaikan oleh Mbak Siti dan di surat kita adalah bagi teman-teman fungsional guru yang sampai dengan saat ini masih belum mengalir datanya atau SKP RHK awal tahunnya belum mengalir di e-kinerja BKN-nya lah itu wajib untuk menambahkan secara manual. Cara menambahkan oke, manualnya Bapak bisa ya, menyimak kembali tayangan YouTube kita di Februari kemarin kalau tidak salah kita pernah mensosialisasikan penyusunan SKP 2024 ya Mbak waktu itu ya kita juga mengundang BKPSDM bisa review lagi YouTube-nya. Jangan lupa subscribe dulu. Pak Prianto sudah subscribe belum, Pak?
YouTube-nya Disdik? Iya, sudah. Ah, kalau sudah subscribe pasti itu akan muncul notifikasinya ketika kita ada istilahnya berbagi praktik baik yang hal yang baru lah istilahnya seperti itu. Lah, Bapak bisa menyimak lagi Pak langkah-langkahnya terkait dengan hal tersebut. Ya Pak, itu yang pertama ya untuk menjawab kerisauan Bapak terkait dengan apakah perlu atau tidak itu sudah terjawab ya Pak ya. Pertanyaan yang pertama ya Pak ya Oke. sudah terjawab ya. Hanya saya sampaikan ini periodenya masih sampai 30 Oke, Juni satu semester. iya ini pertanyaan yang kedua Pak. Saya jawab Pak pertanyaan yang kedua ya Pak Paryanto ya. Ini saya Ya, ulang lagi nih. Berarti Pak Paryanto nyimaknya mungkin dari tengah langsung ya mungkin tidak dari awal. Oke, hari tapi ini mohon maaf sinyalnya lemot ini di daerah pinggiran. oh ya. Awal-awal jelas penjelasannya. Ya, jadi seperti ini Pak Paryanto. Sekali lagi ya, mohon maaf ini untuk sahabat yang lain. Iya. Hah? Oh, yang itu Mbak siapa ya waktu itu ya? Mbak Siti ya? Mbak Siti, Mbak Sekar, yang Mbak Sekar. Iya. Jadi Pak Paryanto, sekali lagi tadi sudah disinggung, disampaikan oleh Mbak Siti. Periode penilaian pada SKP pada kinerja BKN adalah 1 tahun Pak Paryanto. Halo, Oh, 1 tahun periode ya, ya. periode penilaiannya diubah. Jadi ketika yang periode penilaiannya masih 6 bulan, maka diubah periode penilaiannya. Periode penilaian SKP yang awal tahun. Jadi klik kinerja PKN, SKP, lalu di situ diedit periode Ya, penilaiannya. Yang tadinya 6 bulan karena aliran data dari PMM dirubah menjadi ya. 1 tahun. Berarti kalau 1 tahun berarti 1 Januari sampai dengan 31 Desember 2024 seperti itu. Oke Pak ya. Jadi periode penilaiannya Pak dirubah Pak. Pak Paryanto Ya, ya, dirubah. Bisa Pak Oke. caranya merubah bisa kan Pak? Bisa. Oke. Jika jika belum bisa panjenengan hindari hindari bertanya konsultasi melalui WA Pak. Harus ketemu saya Nah, langsung, ya. ketemu Mbak, ya ketemu Pak Nugroho atau siapalah. Iya, yang ada di distrik juga. Oke, ya. Itu untuk menjawab pertanyaan yang kedua. Pertanyaan yang ketiga apa Pak? Oke. Itu Yang linknya. ketiga itu bagi ya ini kita diminta membantu di yang masih dapat penghasilan Pak gitu. Nah, ini cara-cara kan ini masih ada juga yang masih pelan. Ya. Pak Paryanto, Oke. tadi sudah disampaikan bahwa untuk sebelum kita mendapatkan feedback dari pimpinan ataupun sebelum kita melakukan pendokumentasikan RHK kita di triwulan 1, maka status SKP panjenengan di kinerja PKN harus posisi persetujuan terlebih dahulu, Pak. Baru panjenengan bisa berproses mendokumentasikan dan mendapatkan feedback dari atasan. Nah, Ya. jadi diproses seperti itu dulu, Pak. Nah, ke persetujuan dulu seperti itu. Iya, kalau yang draft tidak bisa untuk dilakukan penilaian. Oke. Gimana? Ada lagi? Ya, itu pertanyaannya. Ini kan kita juga menanyakan ya teman, kapan kita masih ada yang masih draft dan masih pengajuan, belum persetujuan. Ini artinya itu sudah menjadi ranahnya sekolah ya. Kita enggak yang penting sudah membuat begitu Pak. Karena informasinya dia sudah membuat hanya mengalir masih pengajuan dan draft begitu Pak. Dan yang belum masuk persetujuan. Iya, Pak. Jadi kayak gini. Jika panjenengan nanti masih kebingungan, diinformasikan saja ke teman-teman se-SMP 1 Poncowarno, cek status semua SKP kinerja PKN-nya. Ketika di situ aliran data dari PMM sudah masuk, RHK dari PMM itu sudah masuk,
berarti itu tinggal persetujuan dari atasan langsungnya. Tapi ingat tadi, sebelum mendapatkan persetujuan atau disetujui, atasan langsungnya harus memberikan ekspektasi khusus pimpinan dulu pada kolom yang tersedia. Jika ada SKP yang aliran data dari PMM itu belum masuk sama sekali, belum terintegrasi sama sekali pada SKP kinerja BKN, maka mohon atasannya jangan langsung ngeklik persetujuan. Wong tidak ada isinya kok disetujui. Kan seperti itu Pak Parianto. Iya, jadi kalau aliran datanya belum muncul sama sekali, jangan langsung klik persetujuan. Kemarin ada yang bertanya seperti itu Mbak. Setelah kami cek, kepala sekolah wis menyetujui padahal di kinerjanya belum ada sama sekali RH-nya. Lah, hah? Ya pokoknya ada yang seperti itulah, ada yang istilahnya ada yang konsultasi ke kami. Nah, iya, ya kami tanda tanya. Wong belum ada isinya kok sudah disetujui kan? Jadi nun sewunya ya, jadi literasi kita mungkin harus ya nun sewunya ditingkatkan kembali. Jadi seperti itu Pak Prianto. Jadi ketika belum ada RAK-nya, ditambahkan manual. Ada lagi Pak Prianto? Jika ada pada intinya bisa soal ke situ ya. Monggo Pak. Yes, ya. Intinya penilaian ini ditutup pada aplikasi e-kinerja BKN tanggal 30 April 2024, Pak. Oke. Jadi ketika yang belum ada RH-nya di SKP, maka yang sudah tadi saya singgung ya berkali-kali silakan ditambahkan secara manual seperti itu, guys, sebelum disetujui. Jika panjenengan masih bingung, silakan, Pak, bersilaturahmi ke Disikpora. Kita ngopi bersama, jenengan bawa laptop seperti itu. Ketemu saya ketika saya kebetulan pas di Lala kalau misalnya ada di tempat ya, insya Allah kami akan bisa melayani panjenengan. Jika kami tidak ada di tempat, maka insya Allah dalam waktu dekat kami akan membuka klinik Pak. Nanti panjenengan bisa mendapatkan informasi lebih jelas teknisnya di acara klinik kami Pak. Nanti kita akan membuka kliniknya di mana itu nanti kami konsultasi dulu ke atasan seperti itu. Jadi bisa hindari pertanyaan di WA Pak. Kalau pertanyaannya susah dan juga panjang lebar kali tinggi itu, ya bingung itu. Nanti ketika saya jawab juga panjenengan akan bingung membacanya. Seperti yang sudah-sudah. Jadi ke sini ngopi bareng, dolanan laptop, nexting seneng ahli hisab ya ahli hisab. Monggo Pak Prianto, ada lagi tidak Pak Prianto? Ada lagi tidak? Oke, ini satu lagi boleh ya. Ini di Ekin BK ini fasilitas angka kredit nggak usah diperhatikan ya. Yang penting SKP-nya ya. Betul itu Pak. kan ada profil dulu Pak. Abaikan dulu untuk angka kredit. Itu kan ada angka kredit. Ya, apa itu perlu ada pengisi? Abaikan dulu Abaikan Pak. dulu ya. Ya. Jadi belum pokoknya dasar kita berproses adalah dasar resmi secara tertulis dari BKPSDM. Seperti itu, Pak. Monggo untuk yang ketinggalan informasi belum menyusun, silakan bisa dibuka lagi channel YouTube-nya Disikpora atau itu sudah ada di tampilan layar kaca di kolom komentar Zoom-nya yang ingin flashback kembali terkait dengan materi kita SKP nyusun di awal tahun di 2024 bisa dibuka kembali ya. Itu sudah ditayangkan di kolom komentar itu, kolom YouTube-nya. Tinggal diklik saja atau dibuka channel YouTube-nya Disikpora. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, jangan lupa share dan juga komen ya. Di sini ada Om Bob selaku programmer handal. Oke, terima kasih. Ada lagi? Ya, tidak ada ya. Ini kayaknya sudah pamungkas dari Pak Parianto karena waktunya sudah sore. Terima kasih Bapak Ibu sahabat Disikpora dimanapun Anda berada. Perjumpaan kita di udara cukup sampai sekian di sini. Tentunya Mbak bersama Mbak Siti dan juga teman-teman kru yang bertugas. Terima kasih. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf yang setulus-tulusnya. Kita akhiri. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.